Seorang polisi menyelamatkan seekor anjing yang mirip dengan hewan peliharaannya yang hilang. Kemudian dia melihat kalungnya. Malam musim dingin menyelimuti mobil patroli petugas Daniel Hayes seperti kain kafan yang dingin. Saat dia berkendara melalui jalanan Willow Creek yang kosong, pikirannya, seperti yang sering terjadi selama giliran kerja soliter ini, melayang ke Sam, mitra German Shepherd-nya yang setia, yang telah meninggal 3 tahun lalu dalam keadaan yang masih menghantui mimpinya. Jam di dashboard berkedip, pukul 2:17 pagi, cahayanya yang hijau redup hampir tidak menembus kegelapan yang tampaknya semakin dalam dengan setiap mil yang berlalu. Melalui gemericik lembut hujan es di kaca depannya, Daniel melihat sekilas gerakan di dekat pintu masuk Maple Ridge Trail yang lama. Lampu depannya menembus kegelapan, menerangi seekor anjing hitam besar yang berdiri tak bergerak di tengah jalan. Daniel menahan napas. Postur anjing itu, pembawaannya yang bangga, bahkan cara dia memiringkan kepalanya, semuanya menggema Sam. Saat dia keluar dari mobilnya, udara dingin menggigit wajahnya. Anjing itu tidak lari. Sebaliknya, dia mengamatinya dengan mata kuning cerdas yang tampak menyimpan rahasia. Ketika sorot lampu senter Daniel menangkap kilau kalung logam yang tergantung di leher anjing itu, tangannya mulai gemetar. Prasasti itu bertuliskan, Sam Hayes, K9, Unit 274, Willow Creek PD. Kalung yang sama yang dia kubur bersama rekannya 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun sejak kematian Sam, petugas Daniel Hayes telah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Dahulu pawang K9 paling berprestasi di Willow Creek, dia sekarang berpatroli sendirian di shift kuburan. Mobil polisinya, tempat perlindungan bergerak dari bisikan dan lirikan mata yang mengikutinya melalui lorong-lorong stasiun. Kota kecil berpenduduk 15.000 jiwa itu tidak banyak berubah di permukaan. Mary's Diner masih menyajikan pai apel terbaik di 3 kabupaten lama. Tuan Peterson masih menyapu etalase tokonya saat Fajar dan tim sepak bola sekolah menengah masih berlatih di bawah cahaya kuning lampu stadion. Tetapi bagi Daniel, semuanya telah berubah. Pada hari Sam meninggal pada usia 45 tahun, kehadiran Daniel yang dulu gagah telah melunak menjadi sesuatu yang lebih lapuk. Rambutnya yang gelap mulai beruban di pelipisnya dan garis-garis halus mengerut di sudut matanya. Bukan karena tawa tetapi karena malam-malam yang tak terhitung jumlahnya dari tidur yang gelisah. Apartemennya di atas toko perangkat keras Thompson sederhana. Tempat tidur, kursi, dan dinding yang dipenuhi foto-foto yang tidak bisa dia singkirkan. Sam ditampilkan di sebagian besar foto itu, berdiri dengan bangga saat kelulusan dari pelatihan K9, bermain dengan anak-anak tetangga di piknik polisi tahunan, menerima medali dinasnya. Setelah penangkapan gudang Carson, Kepala Walis mencoba untuk memahami, menawarkan Daniel posisi melatih rekrutan baru di akademi. Tetapi pikiran untuk bekerja dengan petugas muda, wajah mereka bersinar dengan optimisme yang pernah dia miliki, lebih dari yang bisa ditanggung Daniel. Sebaliknya, dia memilih kesendirian patroli malam, di mana kegelapan cocok dengan suasana hatinya dan keheningan memberinya ruang untuk berpikir, mungkin terlalu banyak ruang. Penduduk Willow Creek memperlakukan Daniel dengan campuran simpati dan kegelisahan. Mereka ingat bagaimana dia dan Sam tidak terpisahkan, bagaimana mereka telah memecahkan kasus penculikan Miller dan bagaimana mereka telah menjadi pahlawan lokal setelah mengungkap korupsi di balai kota. Tetapi mereka juga ingat perubahan pada Daniel setelah kematian Sam, pencariannya yang obsesif untuk jawaban, konfrontasi publik dengan pejabat departemen dan akhirnya penangguhan dan penurunan pangkatnya. Mantan istrinya, Sarah, telah mencoba membantu, mengundangnya ke makan malam hari Minggu dan mendorongnya untuk bertemu dengan konselor kedukaan gerejanya. Tetapi Daniel tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada lebih banyak hal pada kematian Sam daripada razia narkoba rutin yang salah. Laporan resmi mengutip paparan zat yang tidak dikenal selama penggerbekan di laboratorium Med yang dicurigai, tetapi detailnya tidak cocok. Mengapa rekaman pengawasan hilang? Mengapa hasil tes darah Sam disunting dan mengapa departemen begitu cepat mengkremasi tubuh Sam yang bertentangan dengan protokol standar? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui malam Daniel saat dia berkendara melalui jalan-jalan Willow Creek yang tenang, melewati sekolah dasar tempat Sam mendemonstrasikan program keselamatan K9, melewati taman tempat mereka berlatih setiap pagi, melewati sungai tempat mereka menghabiskan waktu bermain lempar tangkap di luar jam kerja. Setiap tengara menyimpan kenangan yang menghibur dan menyiksanya. Petugas lain memberi Daniel ruang yang luas. Sekarang hilang sudah hari-hari obrolan ramah di ruang istirahat dan undangan ke barbeque akhir pekan. Bahkan mantan rekannya, Mike Sullivan, telah menjauhkan diri, mengklaim bahwa itu yang terbaik. Sampai Daniel bisa melanjutkan, hanya petugas operator Betty Thompson yang masih memperlakukannya sama, menyelundupkan kue buatan sendiri dan pembaruan tentang cucu-cucunya selama perubahan shift. Daniel telah belajar menerima isolasinya, menemukan hiburan dalam rutinitasnya. Kopi dari pom bensin pada tengah malam,
dokumen di mobilnya yang diparkir di belakang pabrik yang ditinggalkan, dan Fajar menyingsing di atas pegunungan saat shiftnya berakhir. Dia telah berhenti mencoba meyakinkan orang bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang kematian Sam. Fakta-faktanya jelas dalam catatan resmi, petugas K9 Sam Hayes meninggal dalam tugas, kasus ditutup. Tetapi sekarang, berdiri di malam musim dingin yang dingin menatap seekor anjing yang mengenakan kalung rekannya, Daniel merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun, harapan. Mungkin dia tidak gila, mungkin ada lebih banyak cerita, mungkin saja Sam telah meninggalkannya sebuah pesan yang baru sekarang menemukan jalannya pulang. Peristiwa tanggal 15 Oktober 2020 tetap terukir dalam ingatan Daniel dengan kejelasan yang menyakitkan. Itu dimulai sebagai penyelidikan rutin laporan aktivitas mencurigakan di dekat sekolah menengah atas Willow Creek, siswa yang berperilaku tidak menentu dan rumor tentang sindikat narkoba baru yang menargetkan remaja. Sam berperan penting dalam mengidentifikasi beberapa titik penjemputan di sekitar perimeter sekolah, hidungnya yang tajam mendeteksi jejak yang mungkin terlewatkan oleh petugas manusia. Pagi itu sangat dingin untuk bulan Oktober. Daniel dan Sam tiba lebih awal untuk mengamati penjemputan pagi, menyaksikan mobil-mobil orang tua masuk ke jalan melingkar sementara Sam mempertahankan posisinya yang siaga di bagian belakang mobil patroli. Itu Nyonya Andrews, pustakawan sekolah, yang pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendekati kendaraan mereka, kekhawatiran terukir di wajahnya untuk melaporkan suara-suara aneh yang datang dari gudang pemeliharaan tua di belakang lapangan sepak bola. Mengikuti protokol, Daniel telah menghubungi bantuan sebelum mendekati gudang dengan Sam. Perilaku German Shepherd segera berubah. Bulu kuduk berdiri, hidung terangkat, bekerja lembur, tetapi anehnya diam. Tidak ada gonggongan, tidak ada geraman, hanya fokus yang intens. Kemudian, Daniel akan mengenali keheningan yang tidak biasa ini sebagai tanda peringatan pertama bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Di dalam gudang, mereka menemukan lebih dari yang diharapkan, operasi canggih yang tersembunyi di balik dinding palsu, dengan bukti yang menunjukkan koneksi ke seseorang di dalam administrasi sekolah. Sam segera fokus pada lemari arsip tertentu, menggaruknya dengan bersikeras. Tetapi sebelum Daniel dapat menyelidiki lebih lanjut, bala bantuan tiba, dipimpin oleh Letnan James Morrison, yang penampilannya pada pencarian rutin mengejutkan Daniel sebagai hal yang tidak biasa bagi seorang perwira dengan pangkatnya. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dalam mimpi buruk Daniel. Morrison bersikeras untuk mengambil alih, memerintahkan Daniel untuk mengamankan perimeter sementara tim lain masuk. Sam menolak untuk meninggalkan lemari arsip meskipun Daniel memerintahkannya. Dalam kebingungan yang terjadi selanjutnya, bom asap dikerahkan, prosedur standar untuk memaksa keluar tersangka. Morrison kemudian akan bersaksi, tetapi reaksi Sam sama sekali tidak standar. Laporan resmi menyatakan bahwa Sam telah terpapar zat yang tidak dikenal, kemungkinan residu narkoba, di udara. Tetapi Daniel telah bekerja cukup banyak razia narkoba untuk mengetahui seperti apa overdosis itu. Dan ini berbeda. Sam tidak menunjukkan tanda-tanda khas paparan narkoba. Sebaliknya, dia mempertahankan fokusnya pada lemari arsip itu sampai akhir, mencoba memberitahu Daniel sesuatu, bahkan ketika kekuatannya gagal. Penyelidikan yang menyusul menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lemari arsip yang telah diidentifikasi Sam menghilang selama pemrosesan bukti. Isi gudang dikatalogkan dan dibersihkan dengan kecepatan yang tidak biasa. Saksi kunci, termasuk Nyonya Andrews, tiba-tiba tidak dapat mengingat detail penting dan kehadiran Morrison hari itu dijelaskan sebagai kebetulan. Dia kebetulan berada di daerah itu. Daniel telah menghabiskan berbulan-bulan mengumpulkan pecahan informasi. Dia menemukan bahwa 3 unit K9 lainnya di kabupaten tetangga telah meninggal dalam keadaan serupa dalam setahun terakhir, semua selama penyelidikan yang dapat ditelusuri kembali ke sekolah lokal. Tetapi ketika dia mempresentasikan temuannya ke urusan internal, dia disambut dengan ancaman terselubung tentang paranoia yang disebabkan oleh kesedihan yang memengaruhi penilaiannya. Hinaan terakhir datang ketika departemen mendorong untuk kremasi segera, dengan alasan protokol kesehatan dan keselamatan. Daniel bahkan ditolak kesempatan untuk menguburkan rekannya dengan benar. Satu-satunya konsesi yang mereka izinkan adalah menyimpan kalung Sam, sepotong logam kecil yang menjadi harta paling berharga Daniel, sampai dia akhirnya membaringkannya untuk beristirahat dalam upacara kecil yang hanya dihadiri oleh dirinya dan Sarah. Sekarang, 3 tahun kemudian, kalung yang sama telah muncul kembali, tergantung di leher seekor anjing yang tampaknya membawa semangat Sam di matanya. Dan tiba-tiba semua pertanyaan yang telah diabaikan, semua kebetulan yang tidak cukup cocok, menuntut untuk dijawab. Daniel membawa Shadow kembali ke kantor polisi, tangannya masih gemetar. Dari pertemuan di pinggir jalan mereka,
Kru shift malah menyaksikan dengan terkejut saat dia memimpin anjing hitam besar itu melalui lorong stasiun yang diterangi lampu neon. Kemiripannya dengan Sam sangat luar biasa, bukan hanya dalam penampilan tetapi dalam cara Shadow bergerak kepala tegak dan waspada, berhenti dengan keyakinan yang tepat dari anjing pelayan terlatih. Betty Thompson, yang telah bertugas untuk Sam dan Daniel berkali-kali, menjatuhkan cangkir kopinya ketika dia melihat mereka. Ya Tuhan, dia berbisik, menekan tangannya ke dadanya. Jika aku tidak tahu lebih baik, dia mengulurkan tangan dengan ragu-ragu untuk menyentuh kepala Shadow dan anjing itu merespons dengan bersandar lembut ke tangannya, persis seperti yang biasa dilakukan Sam. Air mata menggenang di matanya saat dia memeriksa kalung itu, jari-jarinya menelusuri ukiran yang sudah tidak asing lagi. Petugas, Mike Sullivan, mantan mitra Daniel, muncul dari ruang istirahat dan membeku meskipun dia menjauhkan diri setelah kematian Sam. Pemandangan Shadow menariknya lebih dekat. Ini tidak mungkin, gumamnya, mempelajari kalung itu. Kalung itu dikubur. Aku ada di sana, Daniel. Kami semua ada di sana. Mata kuning Shadow terpaku pada Sullivan dengan intensitas yang membuat petugas veteran itu mundur. Daniel menjalankan informasi Shadow melalui setiap database yang tersedia. Microchip mengungkapkan seorang pemilik, Martha Blake, seorang janda yang tinggal di pinggiran kota. Surat adopsi menunjukkan Shadow berasal dari penyelamatan Golden PAW 3 tahun lalu, tepat sekitar waktu kematian Sam. Tetapi kalung itu tetap menjadi teka-teki. Bagaimana itu bisa bertahan? Bagaimana itu bisa menemukan jalannya di leher Shadow? Saat fajar mendekat, Daniel memperhatikan sesuatu yang luar biasa tentang Shadow. Anjing itu tertarik ke ruang bukti, menggaruk pintu ruangan yang sama tempat berkas kasus Sam disimpan. Ketika Daniel mencoba membawanya pergi, Shadow menolak, merengek pelan dengan cara yang membuat tulang punggungnya merinding. Itu adalah suara yang sama yang dibuat Sam hari itu di gudang pemeliharaan, mencoba memberitahunya sesuatu. Kepala Wallace tiba pagi itu, dipanggil oleh petugas shift malam yang khawatir. Wajahnya yang keriput menjadi gelap saat melihat Shadow di kalung itu. Hayes, katanya, suaranya mengandung peringatan, jangan mulai mengaduk-aduk hantu lama. Beberapa kasus lebih baik dibiarkan tertutup. Tetapi kehadiran Shadow sudah mulai mengaduk sesuatu di stasiun. Petugas muda yang belum pernah bertemu Sam berbisik tentang legenda departemen. Veteran bertukar pandang, mengingat detail yang mereka coba lupakan. Daniel menelepon Sarah, mengiriminya foto Shadow di kalung itu. Tanggapannya langsung dan gemetar, itu tidak mungkin. Kami mengubur kalung itu. Dia berjanji untuk mampir setelah shift rumah sakitnya, perlu melihat sendiri putri mereka. Emma, yang kuliah, membombardirnya dengan pesan teks yang bersikeras untuk melakukan panggilan video untuk melihat anjing yang sangat mirip dengan teman masa kecilnya. Saat Daniel menempatkan Shadow di apartemennya di atas toko perangkat keras Thompson, dia merasakan perubahan di udara, seolah-olah alam semesta akhirnya memutuskan untuk mengungkap misteri yang telah dia coba pecahkan selama 3 tahun. Shadow meringkuk di tempat yang sama di mana Sam dulu tidur, di samping tempat tidur Daniel, kalung kontroversial itu menangkap sinar pertama matahari pagi. Sesuatu telah berubah di Willow Creek dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Pagi setelah penampilan Shadow, Daniel tiba di stasiun untuk menemukan Letnan Morrison menunggu di ruang kerjanya. Kehadiran perwira senior itu membayangi meja kecil Daniel, lengan yang disilangkan dan ekspresi tegasnya menetapkan nada konfrontasi langsung. Kudengar kau membawa hewan liar tadi malam, kata Morrison, suaranya terdengar melalui shift pagi yang tenang, yang mengenakan aksesori yang menarik. Ketertarikan Morrison yang tiba-tiba pada seekor anjing liar mengirimkan sinyal peringatan melalui pikiran Daniel. Dalam 3 tahun, letnan itu tidak pernah mengakui keberadaan Daniel di luar tugas shift wajib. Sekarang dia berdiri memeriksa foto-foto Shadow yang sudah mulai beredar di antara para perwira, rahangnya mengatuk terlihat saat melihat kalung Sam. Kalung itu adalah milik departemen, Morrison menyatakan, menyelipkan formulir permintaan bukti di seberang meja Daniel. Itu perlu dicatat dan diperiksa, prosedur standar. Nada suaranya menunjukkan akan ada konsekuensi jika tidak dipatuhi. Daniel memperhatikan petugas Sullivan mengawasi pertukaran dari seberang ruangan, dengan sengaja menghindari kontak mata. Ketika Daniel menolak menandatangani formulir tersebut dengan alasan haknya untuk menyelidiki properti yang ditemukan, fasad diplomatik Morrison retak. Dengarkan baik-baik, Hayes. Dia merendahkan suaranya, mendekat. Kau telah berpegang pada teori konspirasi selama 3 tahun. Kami telah menoleransinya karena menghormati catatan dinasmu. Tetapi jika kau mencoba membuka kembali kasus Sam, akan ada konsekuensi.
Beberapa dari kami masih ingat perilakumu setelah kejadian itu. Ancaman itu jelas, tetapi itu hanya memperkuat tekad Daniel. Sepanjang hari dia memperhatikan mobil patroli yang melaju melewati apartemennya dengan frekuensi yang mencurigakan. Petugas yang biasanya bertukar sapaan ramah tiba-tiba menemukan alasan untuk berada di tempat lain. Ruang bukti biasanya dapat diakses oleh semua petugas, untuk sementara dibatasi untuk inventaris. Ketika Daniel mencoba mengambil berkas kasus lama Sam, Kepala Walis memanggil Daniel ke kantornya sore itu. Kantor kepala selalu menjadi tempat perlindungan, dipenuhi dengan foto-foto kelas yang lulus dan upacara penghargaan. Sekarang rasanya seperti ruang interogasi. Daniel Walis mulai menggunakan nama depannya. Pertanda buruk, kau adalah petugas yang baik, kau telah melayani departemen ini dengan baik, tetapi obsesi dengan kematian Sam ini harus dihentikan demi kebaikanmu sendiri. Daniel memperhatikan tambahan baru di dinding Walis, foto kepala polisi yang berjabat tangan dengan Senator Williams di acara makan malam penggalangan dana, senator yang sama yang putranya terlibat dalam penyelidikan narkoba sekolah. Sebelum kematian Sam, meskipun catatan-catatan itu menghilang secara misterius, catatan-catatan anonim mulai muncul di loker Daniel. Biarkan anjing tidur berbaring, baca 1. Ingat apa yang terjadi pada Richards di Millbrook, kata yang lain, merujuk pada petugas pelapor yang telah kehilangan segalanya setelah menantang kepemimpinan departemen. Pesan-pesan itu dengan hati-hati diketik, tidak ada yang mengancam secara eksplisit, tetapi artinya jelas. Betty Thompson, petugas operator, menarik Daniel ke samping saat istirahat makan siangnya. Mereka telah mengajukan pertanyaan tentang shiftmu, rute-rutemu, dia berbisik, berpura-pura meninjau dokumen penjadwalan. Morrison telah meminta para pemula melacak gerakanmu. Berhati-hatilah. Tangannya gemetar saat dia menyerahkan setumpuk laporan kepadanya, menyelipkan catatan tulisan tangan di antara halaman-halaman yang memperingatkannya bahwa teleponnya mungkin diawasi. Pada malam hari, petugas pos Daniel mengirimkan amplop departemen resmi ke apartemennya. Di dalamnya ada formulir permintaan transfer yang sudah diisi, menunggu tanda tangannya. Penempatannya adalah untuk sebuah kota kecil 300 mil jauhnya, sebuah peluang karir yang dengan mudah akan memindahkannya dari Willow Creek. Pesannya tidak mungkin lebih jelas, atau pergi secara sukarela atau dipaksa keluar. Shadow menyaksikan semua ini dengan kecerdasan yang meresahkan, perilakunya menjadi lebih bertujuan dari jam ke jam. Anjing itu tampak sangat gelisah setiap kali Morrison berada di dekatnya, mengeluarkan geraman rendah yang mengingatkan Daniel pada reaksi Sam terhadap tersangka yang menyembunyikan sesuatu ketika mereka melewati sekolah menengah selama patroli. Perhatian Shadow tertuju pada gudang pemeliharaan tempat Sam membuat penemuan terakhirnya. Bahasa tubuhnya berteriak pengakuan. Pondok Martha Blake terletak di ujung jalan Willow Pine. Jendela biru yang lapuk dan kotak bunga yang meluap-luap menciptakan gambaran pensiun yang damai. Daniel memarkir mobil polisinya di jalan masuk kerikil, Shadow siaga di kursi penumpang. Kabut pagi menggantung rendah di atas pohon-pohon pinus di sekitarnya, memberikan properti itu lapangan yang terpencil, meskipun berada tepat di luar batas kota. Martha membuka pintu sebelum Daniel bisa mengetuk, rambut peraknya disisir rapi ke belakang, mengenakan kardigan yang sudah usang. Matanya membelalak melihat Shadow, tetapi bukan kejutan yang Daniel harapkan. Sebaliknya, ekspresinya menyimpan sesuatu yang lebih dekat dengan pengunduran diri. Aku bertanya-tanya kapan kau akan menemukan jalanmu ke sini? Dia berkata dengan lembut, meskipun tidak jelas apakah dia berbicara kepada Daniel atau anjing itu. Di dalam pondok, dinding-dindingnya dipenuhi dengan foto-foto anjing, lusinan dari mereka, masing-masing ditandai dengan nama dan tanggal. Martha bergerak perlahan ke dapurnya menyiapkan teh. Dengan kekurangan yang dipraktikkan. Shadow datang kepadaku melalui Golden Paws, jelasnya, meletakkan cangkir-cangkir Cina. Itu tampak terlalu rapuh untuk tangannya yang gemetar. Tetapi dia berbeda dari penyelamatan lainnya lebih bertujuan, seperti dia sedang menunggu sesuatu. Saat dia berbicara, Daniel memperhatikan nama yang sudah tidak asing lagi di salah satu sertifikat berbingkai, Caroline Collins, spesialis pelatihan K9 bersertifikat. Collins yang sama yang telah bekerja dengan unit K9 departemen sebelum kepergiannya yang tiba-tiba 3 tahun lalu. Martha menangkap pandangannya. Ya, Caroline adalah sahabatku. Kami bekerja bersama di Golden Paw sebelumnya. Sebelum semuanya berubah. Kisah Martha terungkap seperti paket yang dibungkus dengan hati-hati. Caroline Collins tidak hanya meninggalkan kota. Dia menghilang setelah mengangkat kekhawatiran tentang pola yang tidak biasa dalam utang K9 di beberapa kabupaten. Dia memperhatikan bahwa anjing-anjing itu meninggal selama penyelidikan yang melibatkan sekolah lokal. Tetapi ketika dia mencoba memeriksa hewan yang mati,
Dia dihalangi di setiap kesempatan. Caroline memiliki cara khusus dengan anjing. Martha melanjutkan mengawasi Shadow saat dia menjelajahi pondok dengan langkah-langkah terukur. Dia bisa membaca mereka dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia memperhatikan hal-hal. Suaranya merendah menjadi hampir di atas bisikan. Dia memperhatikan hal-hal tentang kematian Sam juga, hal-hal yang tidak cocok. Shadow kembali untuk duduk di samping Martha, menyandarkan kepalanya di lututnya, sebuah gerakan yang begitu akrab sehingga membuat matanya berkaca-kaca. Pada hari Caroline menghilang, dia membawa Shadow kepadaku. Katanya dia istimewa, bahwa dia perlu dijaga keamanannya sampai waktu yang tepat. Aku tidak mengerti saat itu. Mungkin aku masih belum sepenuhnya mengerti sekarang. Martha mengambil jurnal kulit yang usang dari laci, tangannya lebih mantap, sekarang dengan tujuan. Caroline meninggalkan ini bersamaku, katanya jika sesuatu terjadi padanya aku harus menunggu tanda. Dia berhenti melihat kalung Sam yang berkilauan di kerah Shadow. Kurasa ini dia. Jurnal itu berisi catatan rinci tentang teknik pelatihan K9, tetapi di marginnya ada pengamatan kode tentang operasi departemen, pertemuan dewan sekolah dan kematian yang mencurigakan. Entry terakhir, tertanggal sehari sebelum hilangnya Caroline, menyebutkan Sam secara khusus anjing Hayes terlalu dekat. Morrison terlibat perlu melindungi program. Shadow tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal bersamaku secara permanen. Martha mengakui menutup jurnal itu. Caroline melatihnya untuk sesuatu yang spesifik, tetapi dia tidak pernah memberitahuku apa yang dia katakan. Semakin sedikit aku tahu, semakin aman aku. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kalung Sam, meskipun kupikir aku mulai mengerti sekarang. Saat mereka meninggalkan pondok, Martha memanggil satu hal terakhir, petugas Hayes. Caroline memiliki unit penyimpanan di Riverside Locks, pintu unit 23. Dia meninggalkanku sebuah kunci tetapi aku tidak pernah memiliki keberanian untuk melihat ke dalam. Mungkin sudah waktunya seseorang melakukannya. Daniel menunggu sampai malam tiba untuk mengunjungi toko Riverside Locks, memarkir kendaraan pribadinya beberapa blok jauhnya. Shadow bergerak diam-diam di sampingnya, langkah kaki mereka diredam oleh banyak kerikil. Unit 23 terselip di sudut belakang, sebagian tersembunyi oleh semak-semak yang tumbuh terlalu tinggi. Kunci yang disediakan Martha berputar dengan lancar dikunci, menunjukkan penggunaan baru-baru ini meskipun ketidakhadiran Caroline yang lama. Unit penyimpanan berisi lemari arsip. Itu identik dengan yang telah Sam tunjukkan minatnya di sekolah menengah. Di dalam, Daniel menemukan folder yang diatur dengan hati-hati yang mendokumentasikan pola yang membuat darahnya menjadi dingin. Setiap folder merinci kasus serupa di 5 kabupaten, sekolah menengah atas melaporkan peningkatan aktivitas narkoba, unit K9 menyelidiki dan anjing-anjing secara misterius meninggal selama fase penting dari penyelidikan mereka. Satu dokumen sangat menonjol, laporan keuangan dari sekolah menengah atas Willow Creek yang menunjukkan sumbangan besar dari yayasan bernama Masa Depan Pendidikan Pemuda. Anggota Dewan Yayasan termasuk nama-nama yang sudah tidak asing lagi, Letnan Morrison, Senator Williams dan pengawas sekolah Robert Maswell. Tanggal sumbangan terbesar bertepatan dengan kematian unit K9. Folder terpisah berisi foto-foto siswa yang menunjukkan perilaku tidak biasa. Catatan dalam tulisan tangan Caroline menunjukkan bahwa ini bukan penggunaan narkoba yang khas. Para siswa tampak sangat fokus daripada terganggu, dengan kinerja akademik yang meningkat secara dramatis setelah perubahan perilaku mereka. Laporan medis menunjukkan beberapa siswa dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang parah, tetapi insiden-insiden ini telah dikubur secara diam-diam. Perilaku Shadow berubah saat mereka memeriksa berkas-berkas itu. Dia menggaruk laci tertentu sampai Daniel membukanya, mengungkapkan kompartemen tersembunyi. Di dalamnya terletak sebuah drive USB dan surat yang ditujukan kepada petugas yang menemukan ini. Tulisan tangan rapi Caroline memenuhi halaman-halaman itu. Jika kau membaca ini, kau mungkin telah menemukan apa yang ditemukan Sam. Obat itu tidak dirancang untuk mengganggu. Itu dirancang untuk meningkatkan. Mereka menggunakan sekolah kita sebagai tempat pengujian untuk zat peningkat kinerja. Efek sampingnya mematikan, tetapi potensi keuntungannya telah menarik orang-orang yang kuat ke dalam operasi tersebut. Surat itu melanjutkan merinci bagaimana unit K9 dihilangkan karena mereka dapat mendeteksi komposisi kimia obat tersebut. Anjing-anjing itu tidak mati karena paparan. Mereka secara sistematis dibungkam. Caroline telah menemukan ini saat melatih pengganti K9, memperhatikan bahwa mereka semua mati dengan cara yang serupa ketika mereka terlalu dekat dengan kebenaran. Tangan Daniel gemetar saat dia membaca paragraf terakhir. Aku telah melatih satu anjing terakhir, Shadow. Dia dapat mendeteksi obat tetapi telah dikondisikan untuk tidak memberitahu.
Jelas dia sedang menunggu pawang yang tepat, seseorang yang akan menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh anjing-anjing pemberani ini, seseorang yang tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Saya mencoba memberitahumu sesuatu pada hari dia meninggal. Sekarang Shadow dapat membantumu memahami apa itu. Seolah menanggapi namanya di surat itu, Shadow tiba-tiba menegang, perhatiannya tertuju pada pintu masuk unit penyimpanan. Langkah kaki berderit di atas kerikil di luar. Daniel dengan cepat memotret dokumen-dokumen penting dengan teleponnya, mengantongi drive USB dan surat itu. Mereka menyelinap keluar melalui pintu pemeliharaan belakang tepat ketika sorot lampu senter menyapu unit dari tempat persembunyian mereka. Daniel mengenali petugas Sullivan memimpin sebuah tim melalui fasilitas penyimpanan. Gerakan bertujuan mereka menunjukkan bahwa mereka tahu persis kemana harus mencari. Seseorang telah mengawasi, menunggu Daniel untuk menuntun mereka ke bukti Caroline. Kemudian malam itu, dengan aman kembali di apartemennya, Daniel meninjau foto-foto itu sementara Shadow berjaga di dekat jendela. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya, sebuah sindikat narkoba canggih yang beroperasi melalui sekolah-sekolah menggunakan hibah pendidikan sebagai kedok, dilindungi oleh penegak hukum dan tokoh-tokoh politik. Sam telah menemukan operasi mereka dan itu telah merenggut nyawanya. Keesokan paginya, surat kabar memuat artikel kecil, kebakaran di fasilitas penyimpanan lokal, unit 23 hancur. Pesannya jelas, seseorang berharap untuk menghilangkan bukti Caroline, tetapi mereka tidak tahu bahwa bagian-bagian penting sekarang aman dalam kepemilikan Daniel atau bahwa Shadow lebih dari sekadar anjing yang tampak sangat mirip. Dia adalah upaya terakhir Caroline untuk mengungkap kebenaran, dilatih secara khusus untuk menyelesaikan misi Sam yang belum selesai. Pada jam-jam sebelum fajar di hutan Maple Ridge, Daniel mengamati Shadow bekerja melalui latihan-pelatihan yang Caroline rinci dalam catatannya. Lokasi terpencil, jauh dari rute patroli departemen yang biasa, memberikan privasi yang mereka butuhkan. Udara musim gugur membawa hawa dingin yang segar saat Shadow mendemonstrasikan pelatihan khususnya, bergerak dengan presisi yang menunjukkan keahlian Caroline. Tidak seperti pelatihan K9 tradisional, sinyal Shadow halus. Ketika dia mendeteksi zat mencurigakan, tidak ada gonggongan atau peringatan yang jelas. Sebaliknya, dia akan berhenti sejenak, telinga kirinya berkedut sedikit, sinyal yang akan tampak alami bagi siapapun yang menonton tetapi tidak salah lagi bagi seorang pengamat terlatih. Daniel mengenali ini sebagai solusi cerdik Caroline untuk menjaga anjing-anjing terlatihnya tetap hidup. Mereka dapat mendeteksi tanpa menarik perhatian pada penemuan mereka. Daniel mengintegrasikan sesi-sesi ini dengan rutinitas patroli malamnya yang biasa, membuatnya tampak seperti perhentian latihan sederhana bagi siapapun yang menonton. Dia memarkir kendaraannya di lokasi yang diizinkan, menjaga kontak radio sesuai dengan protokol, sementara Shadow menyelidiki area terdekat dengan ketelitian metodis. Mereka membangun sistem komunikasi mereka sendiri, berdasarkan fondasi Caroline, posisi ekor di sini, kemiringan kepala di sana, setiap gerakan menyampaikan informasi spesifik tentang apa yang telah ditemukan Shadow. Kesamaan dengan pelatihan bersama Sam terasa menghibur dan menyakitkan. Shadow berbagi banyak tingkah laku Sam, cara dia menunggu konfirmasi sebelum melanjutkan, perhatiannya yang cermat terhadap bahasa tubuh Daniel, bahkan dorongan lembut yang akan dia berikan ketika merasakan kesusahan emosional Daniel. Namun, Shadow adalah karakternya sendiri, dengan ciri-ciri unik yang memperjelas bahwa dia bukan sekadar pengganti Sam, tetapi mitra dengan misinya sendiri. Selama sesi-sesi ini, Daniel memperhatikan minat khusus Shadow pada kendaraan dengan tanda distrik sekolah. Anjing itu akan dengan santai mengitari kendaraan semacam itu ketika bertemu, memberikan sinyal halusnya tanpa menarik perhatian. Mereka mendokumentasikan setiap kejadian, membangun pola pengiriman rutin ke sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan jadwal pasokan normal. Suatu pagi mereka menemukan label pengiriman yang dibuang di dekat pintu masuk perawatan sekolah menengah. Shadow memberikan peringatan halusnya dan Daniel memotret label yang menunjukkan hubungan ke salah satu perusahaan cangkang yang disebutkan dalam file Caroline. Penemuan itu menegaskan bahwa mereka berada di jalur yang benar, tetapi Daniel tahu mereka membutuhkan bukti yang lebih konkret untuk mengungkap operasi tersebut. Betty Thompson terbukti sebagai sekutu yang tak terduga, menyesuaikan rute patroli Daniel untuk memberikan lebih banyak waktu di area yang ditunjukkan Shadow perlu diselidiki. Log operatornya hanya menunjukkan aktivitas patroli rutin. Sementara Daniel dan Shadow membangun kasus mereka secara metodis, mendokumentasikan setiap penemuan dengan foto dan catatan rinci yang disimpan dengan aman jauh dari departemen. Mereka menetapkan rutinitas memvariasikan lokasi dan waktu pelatihan mereka, tidak pernah menggunakan tempat yang sama 2 kali dalam 1 minggu. Daniel memanfaatkan pengalamannya bertahun-tahun menangani K9 untuk memelihara catatan pelatihan resmi Shadow, mendokumentasikan latihan anjing patroli standar, sambil menjaga aktivitas mereka yang sebenarnya tetap pribadi bagi siapapun.
Meninjau dokumen, mereka tampak seperti unit K9 normal yang melakukan pelatihan tim rutin. Aspek yang paling menantang adalah menjaga penyamaran Shadow ketika petugas lain hadir. Daniel mengajarinya untuk melakukan perilaku K9 standar atas perintah, peringatan dan respons yang jelas yang diharapkan dari seekor anjing patroli, sambil mempertahankan komunikasi khususnya yang halus untuk investigasi pribadi mereka. Pelatihan ganda ini memungkinkan mereka untuk lulus dari pengawasan apapun sambil melanjutkan pekerjaan mereka yang sebenarnya. Seiring berjalannya minggu, ikatan mereka semakin dalam melampaui pawang dan K9, Shadow mengantisipasi kebutuhan Daniel, memposisikan dirinya untuk memblokir kamera pengintai ketika Daniel mendokumentasikan bukti, menciptakan gangguan ketika kendaraan mencurigakan mendekati lokasi mereka dan mempertahankan perannya sebagai anjing patroli normal ketika di bawah pengawasan. Mereka mengembangkan bahasa yang tak terucapkan, masing-masing memahami sinyal yang lain dengan kejernihan yang meningkat. Jennifer Thompson, putri dari operator Betty dan editor Willow Creek Gazette, mewarisi insting tajam dan komitmen ibunya terhadap kebenaran. Ketika dia memperhatikan kemunculan Daniel dan Shadow yang berulang di sekitar kota selama perjalanan kopi pagi-paginya, rasa ingin tahu jurnalistiknya memuncak. Setelah pendekatan hati-hati di Mary's Dinner, dia berbagi kecurigaannya sendiri tentang perubahan baru-baru ini di komunitas mereka. Peningkatan akademis di sekolah menengah tidak masuk akal, Jennifer menjelaskan sambil minum kopi. Suaranya rendah, meskipun kedai itu kosong, 27 siswa tiba-tiba mencapai skor SAT sempurna dalam satu semester. Pemandu perguruan tinggi membanjiri pertandingan sepak bola kami ketika kami belum pernah memiliki musim kemenangan selama bertahun-tahun. Dia telah mengumpulkan informasi tetapi menemui hambatan di setiap belokan. Permintaan kebebasan informasinya ditolak dan pertemuan dewan sekolah menjadi sesi tertutup. Mary Peterson, pemilik kedai dan tokoh 30 tahun di komunitas Willow Creek, menjadi pengintai tidak resmi pertama mereka. Lokasi strategis restorannya di seberang sekolah menengah menyediakan pos pengamatan yang sempurna. Dia mencatat waktu pengiriman, mencatat nomor plat kendaraan yang tidak biasa dan melacak pengunjung ke sekolah selama jam-jam tidak masuk sekolah. Semua informasi ini diteruskan ke Daniel melalui catatan pesanan khususnya yang terselip di dalam cangkir kopinya sehari-hari. Pensiunan perwira Frank Martinez, yang telah melatih Sam bertahun-tahun yang lalu, menghubunginya setelah melihat Shadow selama salah satu patroli Daniel. Anjing itu bergerak seperti salah satu dari Caroline, dia mengamati mengundang Daniel ke rumahnya di pinggiran kota. Frank telah memelihara catatan rinci dari tahun-tahunnya dalam pelatihan K9, termasuk catatan tentang pola tidak biasa dalam kematian anjing yang telah mengganggunya sebelum pensiun. Keahliannya membantu Daniel memahami variasi halus dalam sinyal peringatan Shadow. Jaringan tumbuh dengan hati-hati, metodis. Nyonya Andrews, pustakawan sekolah yang pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah pada hari Sam meninggal, mulai mendokumentasikan perubahan perilaku siswa. Dia membuat spreadsheet rinci yang melacak peningkatan akademis yang tiba-tiba, perubahan perilaku dan ketidakhadiran yang tidak dapat dijelaskan. Posisinya memberinya akses ke catatan siswa yang menunjukkan pola yang mengganggu dari pemain top yang mengalami masalah kesehatan yang parah tak lama setelah puncak akademis mereka. Dokter hewan setempat, Dr. Sarah Mitchell, memberikan dukungan penting, menawarkan pemeriksaan setelah jam kerja untuk Shadow dan penyimpanan aman untuk bukti medis di brankas kliniknya. Pengalamannya dengan merawat anjing polisi memberinya wawasan tentang pola kematian K9 yang mencurigakan. Dia memelihara catatan medis resmi Shadow agar tampak rutin, sambil mendokumentasikan temuan mereka yang sebenarnya secara terpisah. Pekerja pos kota, dipimpin oleh operator pria veteran George Wilson, menjadi mata dan telinga yang tak ternilai harganya. Mereka menyesuaikan rute mereka untuk memantau alamat mencurigakan yang diidentifikasi melalui catatan Caroline, melacak pengiriman paket, dan memotret label pengiriman yang terhubung ke perusahaan cangkang. Pengamatan mereka dibagikan melalui sistem surat yang salah kirim yang rumit yang berisi pesan-pesan berkode. Bahkan kedai kopi lokal, barista remaja, bergabung dengan upaya tersebut, menggunakan kehebatan media sosial mereka untuk melacak percakapan siswa tentang alat bantu belajar dan penambah kinerja. Mereka membuat sistem peringatan halus, menandai cangkir dengan simbol yang berbeda untuk memberitahu Daniel tentang perkembangan baru atau aktivitas mencurigakan yang mereka amati. Pondok Martha Blake menjadi markas tidak resmi mereka. Lokasinya yang terpencil menyediakan tempat pertemuan yang aman. Jaringan kontaknya yang luas dengan tempat penampungan hewan membantunya melacak pola serupa di komunitas lain di mana unit K9 telah meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Sifat guru pensiunan yang cermat terbukti sangat berharga dalam mengatur gunung bukti yang semakin meningkat. Setiap pendukung memahami taruhannya. Mereka menyaksikan tekanan halus yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Audit pajak yang tak terduga, pelanggaran kode kecil, izin rutin yang tiba-tiba diberlakukan ditunda. Namun mereka bertahan,
Perlawanan mereka tumbuh lebih kuat saat mereka mengungkap lebih banyak bukti korupsi, menjangkau ke setiap sudut komunitas mereka. Jaringan akar rumput ini beroperasi di depan mata, menggunakan ritme biasa kehidupan kota kecil sebagai penutup untuk penyelidikan mereka. Pelintas anjing, penjaga penyeberangan dan sukarelawan sekolah menjadi bagian dari jaringan pengamat yang tak terlihat, masing-masing menyumbangkan bagian-bagian ke teka-teki yang lebih besar. Kekuatan mereka terletak pada kebiasaan mereka. Siapa yang akan mencurigai catatan tepat tukang roti pensiunan tentang pola truk pengiriman atau log aktivitas gudang pemeliharaan tukang kebun sekolah yang dipelihara dengan hati-hati? Sarah Hayes berdiri di ambang pintu apartemen Daniel. Seragam rumah sakitnya masih dipakai setelah shift malamnya, menatap Shadow dengan campuran ketidakpercayaan dan ingatan. Cahaya pagi menangkap tag di keras Shadow dan tangannya secara naluriah meraihnya, sedikit gemetar. Dia bahkan memiringkan kepalanya dengan cara yang sama. Dia berbisik, ketenangan profesionalnya retak sejenak. Putri mereka, Emma, telah pulang dari perguruan tinggi saat Daniel mengiriminya foto-foto Shadow. Sekarang dia duduk bersila di lantai, kepala Shadow beristirahat di pangkuannya, persis seperti yang biasa dilakukan Sam selama sesi pekerjaan rumahnya. Ayah, dia berkata dengan hati-hati, aku ingat apa yang kau ceritakan tentang hari terakhir Sam, tentang bagaimana dia mencoba menunjukkan sesuatu padamu. Di kabinet arsip itu, Shadow terus melihat kotak buktimu. Dengan cara yang sama, Sarah pindah ke dapur Daniel, secara otomatis meraih cangkir kopi di kabinet mereka yang sudah dikenal. 3 tahun perpisahan belum menghapus 15 tahun kebiasaan pernikahan. Seharusnya aku tidak mengabaikan kekhawatiranmu, dia mengakui, mengukur kopi dengan presisi yang dipraktikkan. Setelah saya meninggal, ketika kau terus bersikeras ada sesuatu yang salah, aku pikir kesedihan mengaburkan penilaianmu. Tapi melihat Shadow membaca catatan Caroline, dia berhenti, mengumpulkan pikirannya. Mungkin kita semua menolak untuk melihat apa yang ada tepat di depan kita. Emma, yang belajar kedokteran hewan di perguruan tinggi, membawa perspektif klinis ke diskusi mereka. Dia telah meninjau laporan medis Sam, membandingkannya dengan kematian K9 lainnya di basis data universitasnya. Polanya jelas, ayah. Ini bukan insiden acak atau paparan narkoba. Gejalanya terlalu konsisten, terlalu tepat. Seseorang tahu persis apa yang mereka lakukan. Daniel berbagi file Caroline dengan mereka, memperhatikan ekspresi mereka bergeser dari skeptisisme menjadi kengerian yang berkembang saat mereka menyadari ruang lingkup konspirasi tersebut. Latar belakang medis Sarah terbukti sangat berharga saat dia menganalisis laporan kesehatan siswa, mengenali pola yang mungkin telah dilewatkan oleh orang lain. Ini bukan masalah kesehatan remaja yang khas, dia mencatat, menyoroti beberapa kasus, gejala jantung, pola neurologis. Mereka konsisten dengan uji coba obat sistematis. Makan malam keluarga mereka malam itu terasa seperti melangkah mundur dalam waktu, namun pada dasarnya berubah. Shadow bergerak di antara mereka, menerima hewan peliharaan yang lembut, kehadirannya, baik yang akrab maupun baru. Emma berbagi penelitian universitasnya tentang zat peningkat kinerja, menarik kesejajaran dengan efek yang didokumentasikan dalam catatan Caroline. Sarah menyumbangkan pengamatannya dari detail ruang gawat darurat rumah sakit tentang siswa yang dibawa dengan gejala yang tidak dapat dijelaskan, kasus-kasus yang dengan cepat dipindahkan ke fasilitas pribadi. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang ancaman itu? Sarah bertanya dengan tenang. Setelah Emma pergi tidur, Shadow meletakkan kepalanya di lututnya, menawarkan kenyamanan seperti yang telah dia latih untuk menanggapi kesusahan emosional. Pengawasan, tekanan dari departemen. Daniel menjelaskan tentang ingin melindungi mereka, tentang ketakutannya bahwa mereka akan menjadi sasaran juga. Tanggapan Sarah mengejutkannya. Kita lebih kuat bersama, Daniel. Kita selalu begitu. Mereka mulai menyusun rencana. Emma akan menggunakan akses universitasnya untuk mengumpulkan penelitian tentang kasus serupa secara nasional. Sarah akan mendokumentasikan kasus medis yang mencurigakan melalui jaringan rumah sakitnya, membangun gambaran yang lebih luas tentang efek obat-obatan. Koneksi profesional mereka memberikan lapisan legitimasi pada penyelidikan yang tidak dapat dicapai oleh posisi Daniel sendiri. Keesokan paginya, Sarah memperhatikan sebuah mobil patroli mengikutinya ke tempat kerja. Emma melaporkan aktivitas tidak biasa di akun media sosialnya. Mereka sedang diawasi, tetapi alih-alih menakut-nakuti mereka, itu memperkuat tekad mereka. Tahun-tahun keraguan dan perpisahan mulai sembuh saat mereka bersatu di sekitar tujuan bersama bahwa bahkan duduk di ruang tamu Sarah. Dengan file kasus tersebar di sekitar mereka, Emma menyuarakan apa yang mereka semua rasakan. Sam adalah keluarga. Dia meninggal mencoba melindungi keluarga lain. Kita berutang padanya untuk menyelesaikan apa yang dia mulai.
Shadow, berbaring di antara mereka, mengangkat kepalanya saat nama Sam disebut. Mata ambernya mencerminkan kedalaman pemahaman yang mengingatkan mereka semua tentang apa yang telah mereka hilangkan dan apa yang mungkin masih bisa mereka selamatkan. Ruang bukti di Departemen Kepolisian Willow Creek selalu menjadi domain detektif Mark Stevens. Selama 23 tahun dia telah memelihara catatan teliti dari setiap bukti yang melewati pintunya. Sekarang, di jam-jam tenang sebelum fajar, dia mengawasi Daniel dan Shadow melalui monitor keamanan. Hati nuraninya sangat membebani tugasnya. Daniel mendekati ruang bukti dengan kesantaian yang dipraktikkan. Shadow berjalan tepat di tumitnya. Stevens menemui mereka di pintu, wajahnya yang lapuk mengkhianati konflik internal. 10 menit, dia berbisik, menyelipkan kartu aksesnya melalui pembaca. Itulah yang bisa kuberikan padamu sebelum rekaman keamanan berputar kembali bertahun-tahun menonton. Ketidakpatutan akhirnya mematahkan kesunyiannya di dalam. Shadow bergerak dengan tujuan menuju bagian dari lemari arsip yang berasal dari 3 tahun yang lalu. Perilaku anjing itu menegaskan apa yang Stevens curigai, file-file ini menyimpan signifikansi di luar label duniawi mereka. Daniel dengan cepat menemukan kabinet itu. Shadow menunjukkan identik dengan yang ada di gudang pemeliharaan. Laci itu sedikit macet karena tahun-tahun kelalaian yang disengaja, terbukti dari perlawanannya. Di balik file kasus standar terletak panel belakang palsu, longgar karena usia dan pemasangan yang buruk. Sinyal halus Shadow tumbuh lebih intens saat Daniel dengan hati-hati menghapusnya, mengungkapkan kompartemen tersembunyi. Di dalamnya mereka menemukan sebuah laptop, casingnya berdebu tetapi utuh, di samping setumpuk foto dan buku catatan yang dijilid kulit. Foto-foto itu menunjukkan wajah-wajah yang sudah dikenal dalam situasi yang membahayakan. Letnan Morrison bertemu dengan pemasok narkoba yang dikenal, pengawas Maswell menerima amplop di tempat parkir yang remang-remang, putra Senator Williams mendistribusikan paket di acara olahraga sekolah. Setiap gambar diberi tanggal dan anotasi dengan hati-hati dalam tulisan tangan khas Sam. Buku catatan itu berisi pengamatan pribadi Sam, catatan rinci tentang operasi pengawasan yang tidak pernah muncul dalam laporan resmi. Entry terakhirnya, tertanggal sehari sebelum kematiannya, sangat mengungkap. Pertemuan dijadwalkan dengan CC besok. Bukti dikompilasi pada flash drive. Jika sesuatu terjadi, periksa lemari arsip gudang pemeliharaan, semuanya ada di sana. Stevens muncul di pintu. Ekspresinya mendesak waktunya habis. Dia membisikkan diam-diam, memberi isyarat agar mereka bergegas saat mereka mengamankan kompartemen dan mengganti file. Dia menekan sebuah kunci kecil ke tangan Daniel ruang penyimpanan B, tingkat ruang bawah tanah. Saya meninggalkan sesuatu di sana juga. Hati-hati pada siapa kau percaya. Kunci itu membawa mereka ke ruang penyimpanan yang terlupakan yang dipenuhi dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman. Di balik mesin fotokopi yang rusak, mereka menemukan sebuah kotak logam terkunci. Di dalamnya terdapat flash drive dan surat yang ditujukan kepada urusan internal, tidak pernah dikirim. Surat itu merinci penyelidikan Sam ke dalam sindikat narkoba sekolah, termasuk nama, tanggal dan informasi perbankan yang menghubungkan pejabat departemen ke rekening luar negeri. Saat mereka muncul dari ruang bawah tanah, suara Betty Thompson berderak di radio Daniel. Nada suaranya sangat profesional, tetapi membawa peringatan. Semua unit diberitahukan. Letnan Morrison melakukan inspeksi ruang bukti mendadak dalam 10 menit. Waktunya tidak kebetulan. Shadow memimpin retret mereka melalui koridor pemeliharaan yang jarang digunakan. Pelatihannya terbukti dalam gerakannya yang diam. Mereka melewati kamera keamanan yang telah dinonaktifkan sementara oleh Stevens, muncul ke tempat parkir tepat ketika kendaraan Morrison berhenti di stasiun. Kemudian malam itu, di tempat yang aman di Pondok Martha Blake, Daniel menghubungkan laptop ke sistem terisolasi. Emma telah menyiapkan file yang mengungkap penyelidikan komprehensif. Sam telah mendokumentasikan segalanya, membangun kasus yang kuat melawan korupsi di departemen. Pesan video terakhirnya yang direkam, ditemukan di folder tersembunyi, dimulai dengan kata-kata yang membuat tulang punggung Daniel merinding. Jika kau menonton ini, aku tidak berhasil, tetapi Shadow akan menemukanmu ketika waktunya tiba. Rumah kosong Caroline Collins berdiri di ujung Oak Street. Kebunnya sekarang ditumbuhi 3 tahun kelalaian. Martha Blake membuka kunci pintu depan dengan tangan gemetar sementara Daniel dan Shadow mengikuti dari dekat di belakang. Cahaya malam melemparkan bayangan panjang melalui jendela-jendela berdebu menerangi rumah yang membeku dalam waktu. Caroline tahu mereka akan datang untuknya. Martha menjelaskan, bergerak melalui ruang tamu tempat manual pelatihan masih terbuka di atas meja kopi. Malam sebelum dia menghilang, dia meneleponku dengan panik, mengatakan dia telah menemukan hubungan antara kematian K9 dan sesuatu yang jauh lebih besar.
Dia seharusnya menemuiku keesokan paginya tetapi tidak pernah tiba. Rumah itu menceritakan kisahnya sendiri di kantor rumah Caroline. File-file yang terorganisir dengan sempurna merinci pekerjaannya dengan anjing-anjing polisi di 3 negara bagian. Metode pelatihannya revolusioner, berfokus pada komunikasi halus dan naluri pelestarian. Tetapi tersembunyi di antara catatan rutin adalah catatan tentang korupsi departemen, rawat inap siswa dan manifesto pengiriman yang mencurigakan. Shadow bergerak dengan tujuan melalui rumah, membawa mereka ke pintu terkunci di ruang bawah tanah. Tangan Martha gemetar saat dia memasukkan kunci lain ke dalam kunci, ruang pelatihan pribadi Caroline. Dia menjelaskan tidak ada orang lain yang diizinkan turun ke sini. Ruangan itu berisi peralatan khusus tetapi, yang lebih penting, dinding foto. Setiap gambar menunjukkan Caroline dengan anjing polisi yang berbeda, termasuk Sam. Di bawah foto Sam terdapat catatan tulisan tangan, anjing Hayes paling dekat dengan kebenaran harus dilindungi dengan segala cara. Panel tersembunyi di balik dinding foto mengungkapkan pekerjaan nyata Caroline. Peta rinci menandai sekolah-sekolah di 3 kabupaten melacak penyebaran obat-obatan peningkat kinerja. Catatan keuangan menunjukkan pembayaran dari perusahaan cangkang kepada anggota dewan sekolah. Yang paling mengganggu adalah laporan medis. Siswa mengalami efek samping yang parah, kasus mereka diam-diam dikubur oleh administrator rumah sakit. Caroline menemukan mereka menggunakan unit K9 sebagai subjek uji. Martha mengungkapkan suaranya pecah. Anjing-anjing itu tidak mati karena paparan. Mereka digunakan untuk menyempurnakan formula obat. Ketika seekor anjing dapat mendeteksi versi terbaru, mereka akan menghilangkannya dan menyesuaikan senyawa tersebut. Dia menunjuk ke garis waktu yang menunjukkan kematian K9 yang sesuai dengan modifikasi formula kimia. Di kamar tidur Caroline, Shadow menggaruk-garuk papan lantai sampai Daniel menemukan panel yang longgar. Di dalamnya terdapat alat perekam dan pesan terakhir. Martha, jika kau menemukan ini, aku mungkin sudah pergi. Shadow adalah harapan terakhirku. Aku telah melatihnya secara berbeda. Dia dapat mendeteksi obat tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Dia akan tahu siapa yang harus dipercaya. Tag itu adalah ide Sam, tanda untuk petugas Hayes. Shadow akan mengerti kapan harus mengungkapkan dirinya. Potongan itu cocok pada tempatnya. Caroline tidak hanya menghilang. Dia telah mengatur rencana yang rumit. Dia tahu penemuannya membuatnya berisiko, jadi dia melatih Shadow sebagai polis asuransinya. Anjing itu bukan hanya pengganti Sam. Dia membawa maju misi Sam dan pekerjaan Caroline. Martha merosot ke kursi, air mata mengalir di wajahnya. Seharusnya aku melakukan lebih banyak, dia berbisik. Seharusnya membantunya. Ketika dia bertanya, Shadow meletakkan kepalanya di pangkuannya menawarkan kenyamanan. Daniel memperhatikan gerakan itu, persis seperti yang telah dilatih Caroline untuk menanggapi kesusahan emosional. Inspektur Urusan Internal Rachel Anderson tiba di Departemen Kepolisian Willow Creek pada hari Senin pagi, kehadirannya mengirimkan riak melalui stasiun. Reputasinya mendahuluinya 20 tahun melepaskan korupsi departemen di seluruh negara bagian. Dengan catatan keyakinan yang sempurna, tindakan pertamanya adalah menyegel ruang bukti, menempatkan detail keamanannya sendiri di pintu masuk. Kepala Walis mengadakan pertemuan darurat, kepercayaan dirinya yang biasa terlihat terguncang. Ruang konferensi dipenuhi dengan petugas yang tegang. Saat Anderson memaparkan tujuannya, kami sedang melakukan tinjauan komprehensif terhadap semua insiden terkait K9 selama 3 tahun terakhir. Dia mengumumkan mata tajamnya memindai ruangan. Petugas Hayes, kau dan mitra K9MU saat ini akan menjadi pusat dari penyelidikan ini. Letnan Morrison segera keberatan, mengutip protokol departemen dan mempertanyakan status tidak resmi Shadow. Anderson membungkamnya dengan satu tatapan. Aku memiliki otoritas penuh dari komisaris polisi negara bagian. Dia menyatakan, menempatkan dokumen di atas meja. Setiap petugas di ruangan ini akan diwawancarai, dimulai dengan supervisor unit K9. Penyelidikan bergerak. Cepat. Tim Anderson turun ke departemen, meninjau file secara metodis, mewawancarai petugas dan menganalisis log bukti. Detektif Stevens mendapati dirinya dalam diskusi panjang tentang prosedur ruang bukti, khususnya mengenai file yang hilang dari kasus Sam. Daniel mengamati pergeseran kekuatan halus saat kehadiran Anderson mengganggu hierarki yang telah ditetapkan. Petugas yang telah menghindarinya mulai melakukan pendekatan yang hati-hati. Merasakan perubahan gelombang, kesombongan Morrison yang biasa berkurang, digantikan oleh formalitas yang hati-hati dan pertemuan pintu tertutup yang sering dengan penasihat hukum.
Betty Thompson memberikan catatan operator selama bertahun-tahun yang mengungkapkan pola panggilan yang dihapus dan log yang diubah di sekitar insiden penting. Pakar teknologi Anderson memulihkan data yang menunjukkan gangguan sistematis dengan rekaman keamanan selama kerangka waktu penting, khususnya di sekitar ruang bukti. Penyelidikan menjangkau di luar departemen. Tim Anderson mewawancarai anggota dewan sekolah, administrator rumah sakit dan politisi lokal. Tekanan menyebabkan keretakan dalam aliansi lama. Pengawas Maxwell terlihat meninggalkan stasiun sambil menangis. Setelah wawancara keduanya, Senator Williams tiba-tiba membatalkan semua penampilan publik. Kemudian datanglah terobosan itu. Anderson menemukan penyimpangan dalam pengeluaran pelatihan K9 departemen. Sejumlah besar dana telah dialihkan melalui jaringan kompleks perusahaan cangkang. Semuanya mengarah kembali ke rekening yang dikendalikan oleh Morrison dan beberapa anggota dewan sekolah. Rekening yang sama menunjukkan pembayaran ke perusahaan keamanan swasta pada tanggal kematian Sam dan hilangnya Caroline. Kehadiran Shadow selama penyelidikan terbukti penting. Anderson, yang berpengalaman bekerja dengan unit K9, mengenali pelatihan khususnya. Di bawah perlindungannya, Daniel akhirnya berbagi bukti Caroline dan file Sam yang ditemukan. Ruang lingkup konspirasi mulai muncul, menjangkau jauh melampaui departemen kecil mereka ke dalam jaringan korupsi di seluruh negara bagian. Peringatan pertama datang pada tengah malam. Daniel terbangun karena geraman rendah Shadow. Detik sebelum jendela-jendela apartemennya hancur ke dalam. Batu bata yang dibungkus kertas bertuliskan pesan sederhana, "Mundur, selagi kau masih bisa." Shadow sudah memposisikan dirinya di antara Daniel dan jendela yang pecah, pelatihannya terbukti dalam pendirian defensifnya. Inspektur Anderson tiba dalam hitungan menit, wajahnya suram saat dia mensurvei kerusakan. "Kau tidak akan tinggal di sini malam ini," dia menyatakan, mengarahkan petugas berseragam untuk mengamankan tempat kejadian. Mereka semakin putus asa. Itu membuat mereka berbahaya. Saat mereka mengumpulkan dokumen-dokumen penting, Daniel memperhatikan perhatian tidak biasa Shadow pada pembuat kopinya. Di dalamnya mereka menemukan alat pendengar yang dipasang secara profesional. Hari berikutnya membawa bentuk intimidasi yang lebih halus. Kartu kredit Daniel tiba-tiba berhenti berfungsi. Rekening banknya menunjukkan penarikan yang tidak dapat dijelaskan. Teleponnya mulai menerima panggilan dari seluruh dunia, membuatnya tidak mungkin digunakan. Bahkan mobilnya menunjukkan tanda-tanda gangguan saluran rem ditemukan dipotong selama inspeksi rutin yang dengan gigih dituntut oleh Shadow. Sarah menghadapi tantangannya sendiri di rumah sakit. Pengaduan anonim muncul di berkas kepegawaiannya. Jadwal operasi secara misterius dialihkan. Hak parkirnya dicabut karena kesalahan administrasi. Namun, dia tetap teguh, terus mendokumentasikan kasus-kasus siswa yang mencurigakan dan melindungi catatan medis yang mungkin krusial bagi investigasi. Pengalaman Emma di universitas berubah menjadi semakin tidak bersahabat. Akses penelitiannya dibatasi karena masalah keamanan. Penasihat akademiknya menyarankan cuti, dengan alasan kekhawatiran tentang stabilitas emosinya. Kamar asramanya diobrak-abrik selama jam kuliah, laptopnya yang berisi catatan penelitian dicuri. Hanya berkas cadangannya yang disimpan dengan aman di luar lokasi yang menyelamatkan bukti mereka. Pondok Martha Blake mengalami kebakaran listrik yang mencurigakan, untungnya segera diketahui oleh Shadow selama salah satu kunjungan mereka. Api mulai berkobar di dekat lemari yang berisi catatan Caroline. Penyelidik kebakaran menemukan jejak akseleran, tetapi laporan resmi menyebutkan penyebab yang tidak meyakinkan. Pesannya jelas, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tekanan meluas ke para pendukung mereka. Betty Thompson diskors sambil menunggu audit catatan pengiriman. Detektif Stevens dipindahkan ke shift inventaris tengah malam. Bahkan Mary's Dinner menerima pelanggaran kode kesehatan secara tiba-tiba, meskipun Mary dengan menantang terus menyampaikan informasi melalui catatan di cangkir kopinya. Shadow terbukti sangat berharga selama periode ini, pelatihan khususnya mengungkap ancaman tersembunyi. Dia mendeteksi gangguan pada pengiriman makanan Daniel, menemukan perangkat pengintai di rumah-rumah aman sementara mereka, dan memperingatkan tentang kendaraan mencurigakan sebelum mereka bisa terlalu dekat. Kewaspadaannya yang konstan memungkinkan Daniel untuk fokus pada investigasi sambil mempertahankan tingkat keamanan tertentu. Anderson mengatur detail perlindungan, tetapi mereka menemukan beberapa petugas yang ditugaskan telah dikompromikan. Setelah lokasi rumah aman ketiga bocor, dia menciptakan protokol hantu, memindahkan Daniel dan Shadow melalui jaringan rumah pribadi terpercaya, keberadaan mereka hanya diketahui oleh anggota timnya yang paling terpercaya. Titik balik datang ketika mereka menemukan kamera tersembunyi di kamar asrama baru Emma. Daniel telah mengajari Shadow untuk menyapu perangkat elektronik,
keterampilan yang mungkin telah dimasukkan Caroline dalam pelatihannya. Penemuan itu memberikan bukti kuat pertama mereka tentang penguntitan, memberikan Anderson pengaruh untuk meminta sumber daya federal tambahan. Malam itu, saat Daniel dan Shadow menetap di rumah aman keempat mereka dalam seminggu, dia menyadari bahwa serangan itu telah mencapai kebalikan dari niat mereka. Setiap tindakan intimidasi meninggalkan bukti, memperkuat tekad, dan membawa sekutu baru untuk tujuan mereka. Saat Shadow berjaga di dekat jendela, Daniel meninjau berkas insiden mereka yang terus bertambah, melihat bukan hanya ancaman tetapi pola keputusasaan yang meningkat dari mereka yang mereka kejar. Pengkhianatan petugas Mike Sullivan paling menyakitkan. Selama peninjauan bukti larut malam di rumah aman, Daniel memperhatikan peringatan halus Shadow, yang menandakan kedutan telinga kecil yang menandakan bahaya. Sebelum Daniel sempat bereaksi, Sullivan telah menghunus senjatanya. "Maafkan aku, Dani," katanya dengan suara berat karena pasrah. "Mereka menahan keluargaku." Momen itu mengkristalkan segalanya. Desakan Sullivan baru-baru ini untuk bergabung dengan detail perlindungan, akses mudahnya ke lokasi rumah aman yang dikompromikan, pertanyaan-pertanyaan santai yang diajukan dengan hati-hati tentang lokasi bukti. Bahkan sekarang dia memegang senjatanya dengan ketidakpedulian profesional. Tahun-tahun kemitraan dilucuti oleh keadaan. Kedatangan Inspektur Anderson tepat waktu, timnya menahan Sullivan tanpa insiden. Dalam interogasi, dia mengungkapkan sejauh mana jangkauan konspirasi. Morrison telah mendekatinya beberapa bulan lalu, menggunakan tekanan keuangan dan ancaman terhadap putri remajanya untuk memastikan kerjasama. Sullivan telah memberikan informasi tentang pergerakan Daniel, percaya bahwa dia melindungi keluarganya sambil meminimalkan kerugian. Pengkhianatan itu beruntun. Kepala Walis, yang telah menggambarkan dirinya hanya tidak efektif, terungkap sebagai peserta aktif. Tim Anderson menemukan rekening luar negeri atas namanya, melacak pembayaran yang bertepatan dengan setiap kematian K9. Surat pengunduran dirinya, yang diajukan melalui pengacaranya, mencoba menggambarkannya sebagai korban lain dari pengaruh Morrison. Dr. James Peterson, dokter hewan departemen yang telah menangani jenazah Sam, akhirnya menyerah saat diinterogasi. Dia mengaku memalsukan laporan otopsi untuk beberapa unit K9, menggambarkan bagaimana tim Morrison telah memberikan bahasa khusus untuk mengaburkan penyebab kematian sebenarnya. Pengakuannya yang rinci mencakup tanggal, nama, dan lokasi yang menguatkan dokumentasi Caroline. Bahkan di dalam tim investigasi mereka menemukan kebocoran. Penyelidik junior Thomas Reed tertangkap memotret berkas rahasia. Teleponnya mengungkapkan rantai pesan terkripsi yang mengarah kembali ke kantor Senator Williams. Keterlibatan politisi memindahkan kasus itu melampaui korupsi lokal ke konspirasi tingkat negara bagian. Dewan sekolah pecah di bawah tekanan. Pengawas Maxwell mencoba menukar informasi dengan keringanan hukuman, mengungkapkan bagaimana program obat peningkat kinerja telah dimulai sebagai upaya yang bermaksud baik untuk meningkatkan skor tes sebelum berkembang menjadi sesuatu yang lebih jahat. Keterangannya melibatkan beberapa anggota masyarakat terkemuka yang telah membantu menyembunyikan rawat inap siswa. Sarah menemukan pengkhianatan di dalam administrasi rumah sakit. Dr. Richard Cooper, kepala layanan gawat darurat, telah mengalihkan siswa yang terkena dampak ke fasilitas swasta di mana gejala mereka tidak akan dilaporkan. Kerjasamanya dengan kelompok Morrison telah dibeli dengan janji pendanaan penelitian dan pengakuan akademik. Wahyu yang paling menyakitkan datang dari dalam departemen detektif Daniel sendiri. Stevens, yang telah membantu mereka mengakses bukti krusial, ditemukan tewas di rumahnya dalam kasus yang tampaknya bunuh diri, dengan pengakuan yang diketik. Perilaku Shadow di tempat kejadian menunjukkan sebaliknya, yang mengarah tim forensik Anderson untuk menemukan tanda-tanda bukti yang direkayasa. Stevens telah dibungkam sebelum dia dapat mengungkapkan sepenuhnya pengetahuannya. Setiap pengkhianatan meninggalkan bekasnya, memaksa Daniel untuk mempertanyakan setiap hubungan, setiap percakapan yang tampaknya tidak bersalah. Shadow menjadi satu-satunya konstanta, respons terlatih anjing itu lebih dapat diandalkan daripada kesetiaan manusia manapun. Jaringan korupsi telah melilitkan sulurnya begitu dalam ke dalam masyarakat sehingga kepercayaan itu sendiri menjadi kewajiban. Anderson menetapkan protokol baru yang menciptakan sel-sel informasi terisolasi di mana tidak seorang pun memegang gambaran lengkap. Bukti didistribusikan di lokasi aman yang hanya dapat diakses melalui sistem otorisasi berpasangan. Setiap interaksi direkam, setiap pergerakan dokumen dilacak, membangun benteng akuntabilitas di sekitar sekutu mereka yang tersisa. Melalui semua itu, pelatihan Shadow terbukti sangat berharga. Caroline telah mempersiapkannya bukan hanya untuk mendeteksi zat tetapi juga untuk membaca perilaku manusia. Peringatan halusnya sekarang meluas untuk mengidentifikasi potensi ancaman di antara wajah-wajah yang seharusnya ramah, indera keenam yang telah mencegah beberapa panggilan dekat.
Panggilan telepon Emma datang pukul 3 pagi. Suaranya gemetar, dengan kepanikan yang hampir tidak terkendali. Ayah, seseorang ada di gedung asramaku. Mereka bukan keamanan. Pelatihan Shadow membantuku melihat tanda-tanda yang kau ajarkan padaku. Daniel sudah bergerak, memperingatkan tim Anderson sambil terus berbicara dengan Emma. Tetap di kamarmu. Barikade pintu. Bantuan akan datang. Sarah menghadapi krisisnya sendiri secara bersamaan di rumah sakit selama operasi darurat larut malam. Dia menemukan bahwa kredensial medisnya tiba-tiba dicabut. Keamanan tiba untuk mengawalnya dari gedung, meninggalkan perawatan pasien kritis dalam pertanyaan. Waktunya disengaja, mereka tahu dia akan berada di tengah-tengah prosedur yang bisa berarti hidup atau mati. Tim Anderson mengordinasikan tanggapan ke kedua lokasi, tetapi insiden tersebut telah mencapai efek yang dimaksudkan. Keluarga Daniel rentan dan para konspirator meningkatkan taktik mereka. Dalam beberapa jam, Sarah dan Emma dibawa ke lokasi yang aman. Kehidupan mereka secara efektif terbalik. Penelitian Emma, kelas-kelasnya, kesabaran Sarah, semuanya sekarang menjadi sekunder bagi kelangsungan hidup. Rumah aman menjadi reuni yang aneh bagi keluarga Hayes. 3 tahun perpisahan larut dalam menghadapi bahaya langsung. Shadow bergerak di antara mereka. Pelatihannya terbukti dalam bagaimana dia memposisikan dirinya untuk memantau pintu masuk dan jendela sambil memberikan kenyamanan kepada setiap anggota keluarga secara bergantian. Kehadirannya menjadi konstanta mereka, pengingat hidup tentang apa yang telah hilang dan apa yang mereka perjuangkan untuk diungkapkan. Bukti pengawasan muncul di mana-mana mereka melihat. Laptop Emma berisi perangkat lunak pelacak canggih yang dipasang melalui jaringan universitas. Telepon Sarah telah dikloning, percakapan pribadinya dengan pasien dikompromikan. Bahkan foto-foto keluarga mereka telah diakses, dengan perhatian khusus diberikan pada gambar dari tahun-tahun pelayanan Sam. Titik tekanan menjadi jelas ketika Emma menerima email dari universitasnya. Beasiswanya untuk karir medis masa depan sedang ditinjau. Izin medis Sarah menghadapi sidang darurat berdasarkan pengaduan anonim. Pesannya eksplisit, mundur atau kehilangan semua yang telah kau kerjakan. Daniel menyaksikan keluarganya bergulat dengan implikasi keterlibatan mereka. Emma, meskipun ketakutan, dengan metodis mendokumentasikan segala sesuatu yang bisa dia ingat tentang insiden mencurigakan di universitasnya, tetapi Sarah menggunakan jaringan medisnya untuk diam-diam menghubungi kolega tentang kasus serupa di rumah sakit lain. Mereka menolak untuk menjadi korban, mengubah ketakutan mereka menjadi tujuan. Perilaku Shadow berubah secara halus selama periode ini. Insting pelindungnya menguat dan dia mulai menampilkan keterampilan yang menunjukkan bahwa Caroline telah mempersiapkannya untuk skenario ini. Dia memeriksa makanan mereka, memeriksa kendaraan mereka, dan mempertahankan kewaspadaan yang konstan. Suatu malam dia mencegah Sarah minum kopi yang kemudian dinyatakan positif mengandung zat yang halus. Kedekatan paksa keluarga itu menyebabkan percakapan panjang yang tertunda melalui telepon satelit yang aman. Mereka membahas kematian Sam, tahun-tahun obsesi Daniel yang telah mereka abaikan, dan rasa bersalah yang masing-masing mereka bawa. Emma mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki kasus serupa di universitas lain, menemukan pola yang cocok dengan situasi Willow Creek. Sarah membagikan berkasnya yang terus bertambah tentang reaksi pasien yang mencurigakan yang ditelusuri kembali ke sumber yang sama. Anderson memberi mereka identitas dan protokol baru, tetapi mempertahankan kehidupan profesional mereka terbukti menantang. Emma menghadiri kelas dari jarak jauh, sementara Sarah berkoordinasi dengan kolega terpercaya untuk memastikan pasiennya menerima perawatan. Setiap hari membawa upaya baru untuk memanfaatkan kehidupan normal mereka terhadap mereka. Suatu malam, saat mereka berbagi makanan sederhana di lokasi aman mereka, Emma menyuarakan apa yang telah mereka semua sadari. Mereka tidak hanya mencoba membungkam kami, mereka mencoba menghapus hidup kami, membuat kami menghilang. Seperti Caroline. Shadow mengangkat kepalanya mendengar nama Caroline, perhatiannya terfokus pada Emma dengan intensitas yang mengingatkan mereka semua pada momen paling waspada Sam. Tim taktis Inspektur Anderson berkumpul dalam kegelapan sebelum fajar di luar sekolah menengah Willow Creek. Gudang pemeliharaan yang telah merenggut nyawa Sam, sekarang berdiri di pusat operasi mereka. Daniel dan Shadow menunggu di kendaraan komando memantau lalu lintas radio saat agen Anderson mengambil posisi mereka di sekitar gedung. Melalui pencitraan termal, mereka telah mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di bawah gudang. Tanda panas menunjukkan fasilitas bawah tanah yang rumit. Izin konstruksi mengungkapkan renovasi baru-baru ini, semua disetujui di bawah otoritas pengawas Maswell, dengan pendanaan yang ditelusuri kembali ke Yayasan Masa Depan Pendidikan Pemuda. Tepat pukul 4.30 pagi,
Anderson memberikan sinyal. Tim pertama menerobos masuk gudang, sementara yang lain mengamankan perimeter. Perilaku Shadow meningkat, pelatihannya terbukti saat dia fokus pada sudut barat laut gedung. Daniel menyampaikan informasi ini kepada Anderson, yang mengarahkan tim untuk menyelidiki bagian itu. Di dalam, mereka menemukan apa yang telah dicoba Sam untuk diungkapkan. Di belakang dinding palsu gudang terletak laboratorium mutakhir. Layar komputer menampilkan formula kimia dan hasil tes siswa. Lemari arsip berisi catatan rinci tentang evolusi program, uji coba awal, penyesuaian dosis, dan dokumentasi yang cermat tentang keberhasilan dan kegagalan. Buktinya memberatkan. Setiap lemari mengungkapkan lapisan operasi, catatan keuangan yang menghubungkan anggota dewan sekolah ke rekening luar negeri, data medis yang melacak reaksi siswa, dan protokol terperinci untuk membungkam potensi pelapor. Yang paling mengganggu adalah berkas yang mendokumentasikan penghilangan sistematis unit K9 yang terlalu dekat dengan penemuan. Letnan Morrison tiba tanpa diduga selama penggerbekan, mengklaim menanggapi alarm keamanan. Sinyal peringatan Shadow memperingatkan Daniel beberapa saat sebelum Morrison menghunus senjatanya. Tembakan putus asa Letnan meleset saat tim taktis berkumpul di posisinya. Dalam usahanya untuk melarikan diri, Morrison mengungkapkan pintu masuk tersembunyi ke sistem terowongan di bawah sekolah. Tim Anderson mengejar Morrison melalui terowongan, menemukan rute pelarian yang rumit yang menghubungkan berbagai titik di seluruh halaman sekolah. Shadow memimpin mereka tanpa salah melalui labirin. Pelatihan khususnya terbukti sangat berharga saat mereka menavigasi jaringan bawah tanah. Terowongan berisi bukti penggunaan rutin, jejak kaki segar, dokumen yang dibuang, dan tanda-tanda konstruksi baru-baru ini. Penggerebekan mencapai puncaknya di ruang bawah tanah sekolah, di mana mereka menemukan pusat distribusi yang canggih. Paket-paket zat peningkat kinerja tergeletak siap untuk dikerahkan, masing-masing ditandai dengan tingkat konsentrasi yang berbeda. Berkas-berkas siswa diatur berdasarkan tingkat respons dan potensi untuk peningkatan lebih lanjut. Skala operasi menjadi sangat mengerikan. Morrison akhirnya terpojok di ruang ketel, tetapi tidak sebelum dia berhasil memicu protokol penghancuran dokumen. Penyiram darurat diaktifkan, mengancam akan menghancurkan bukti krusial. Shadow segera mulai menunjukkan area tertentu kepada tim pengumpulan bukti, membantu mereka memprioritaskan dokumen-dokumen terpenting untuk pelestarian. Saat fajar menyingsing di atas sekolah menengah Willow Creek, ruang lingkup penuh penemuan mereka muncul. Penggerebekan itu telah mengungkap bukan hanya operasi narkoba lokal tetapi fasilitas pengujian untuk program yang dimaksudkan untuk menjadi nasional. Bukti yang mereka selamatkan akan melibatkan pejabat di setiap tingkatan, dari administrator sekolah hingga politisi negara bagian. Setelah penggerebekan, Martha Blake menerima pengiriman tak terduga, sebuah paket kecil, dicap 3 tahun sebelumnya, disimpan di kantor pengacara dengan instruksi untuk dikirim hanya setelah peristiwa tertentu terjadi. Di dalamnya ada DVD dan surat dari Caroline Collins, bersama dengan kunci ke fasilitas penyimpanan pribadi di kota tetangga. Daniel, Sarah, dan Emma berkumpul dengan Inspektur Anderson di Pondok Martha untuk melihat rekaman itu. Gambar Caroline muncul di layar, tampak kelelahan tetapi bertekad. Dia merinci bagaimana dia telah mengungkap program peningkatan kinerja saat melatih unit K9 pengganti. Setiap anjing baru akan mendeteksi zat tersebut, hanya untuk mati secara misterius beberapa minggu kemudian. Pola itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Rekaman itu mengungkapkan investigasi cermat Caroline. Dia telah berkolaborasi dengan Sam, berbagi informasi dan membangun kasus. Ketika Sam menemukan laboratorium di bawah sekolah, dia segera menghubungi Caroline. Bersama-sama mereka mendokumentasikan segalanya, membuat beberapa cace bukti di beberapa yurisdiksi. Tetapi seseorang telah menemukan kemitraan mereka. Caroline menjelaskan bagaimana dia telah mengantisipasi kepergiannya sendiri. Jika kau menonton ini, katanya dengan suara yang mantap, itu berarti fase akhir dari rencana kami telah berhasil. Shadow dilatih khusus untuk misi ini. Dia membawa semangat Sam, bukan secara kebetulan tetapi berdasarkan desain. Setiap perilaku yang mengingatkanmu pada Sam dikembangkan dengan hati-hati untuk memastikan Shadow akan menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kunci fasilitas penyimpanan membawa mereka ke cace bukti terakhir Caroline. Di dalamnya mereka menemukan catatan rinci tentang asal-usul program, proposal awal yang disamarkan sebagai studi peningkatan akademik, hasil tes awal, dan dokumentasi tentang korban siswa pertama. Yang paling penting, mereka menemukan surat menyurat antara Morrison dan perusahaan farmasi yang telah mendanai seluruh operasi. Caroline telah mendokumentasikan segalanya, pertemuan dewan sekolah di mana anggota disuap, rekaman keamanan kegiatan laboratorium larut malam, dan rekaman percakapan dengan orang tua yang ketakutan yang anak-anaknya mengalami efek samping yang parah.
Dia telah membuat catatan komprehensif yang tidak dapat diabaikan atau dikubur. Wahyu yang paling mencengangkan datang di akhir rekaman. Caroline tidak mati. Dia telah bersembunyi dengan bantuan gugus tugas federal, membangun kasus sambil menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Shadow adalah mahakaryanya, seekor anjing yang dilatih bukan hanya untuk mendeteksi zat, tetapi untuk menyelesaikan misi yang telah merenggut nyawa Sam. Tangan Martha gemetar saat dia membuka amplop terakhir dari paket itu. Di dalamnya ada foto terbaru Caroline, masih sangat hidup, memegang koran dari minggu sebelumnya. Di bagian belakang tertulis, ketika ini sampai padamu, aku akan siap untuk bersaksi. Shadow tahu bagaimana menemukanku. Pertemuan dengan Caroline dijadwalkan pada tengah malam di stasiun kereta api tua di pinggiran Willow Creek. Shadow memimpin mereka dengan percaya diri melalui halaman kereta api yang ditinggalkan, perilakunya menunjukkan bahwa dia mengenali aroma dari hari-hari pelatihannya. Tim Inspektur Anderson mempertahankan perimeter jalan, sementara Daniel, Sarah, dan Emma menunggu di dalam gudang yang ditunjuk. Tim Morrison menyerang dengan presisi militer. Penembak jitu melumpuhkan lampu perimeter, sementara pria bersenjata menerobos masuk beberapa titik masuk secara bersamaan. Dalam kekacauan yang terjadi, pelatihan Shadow terbukti sangat berharga. Dia mendorong Emma di belakang wadah baja beberapa saat sebelum peluru menghantam tempat dia berdiri. Insting pelindung anjing itu, biasa oleh persiapan cermat Caroline, mengantisipasi setiap ancaman sebelum itu terwujud. Keterampilan medis Sarah tiba-tiba menjadi krusial. Saat tim Anderson melibatkan para penyusup, dia mengubah kantor penyimpanan menjadi pusat triage sementara, merawat agen yang terluka sementara Daniel dan Shadow bekerja untuk mengamankan posisi mereka. Melalui semua itu, Shadow mempertahankan fokusnya, memposisikan dirinya untuk menjaga titik-titik rentan mereka sambil secara bersamaan melacak target yang tak terlihat. Momen yang menentukan datang ketika Morrison sendiri muncul di jalan setapak atas, memegang Caroline Collins di bawah todongan senjata. Tahun-tahun dalam persembunyian telah mengubah penampilannya, tetapi ketenangannya tetap tak tergoyahkan. Morrison menuntut bukti dengan imbalan nyawa Caroline, tidak. Menyadari bahwa Shadow telah dilatih untuk skenario yang tepat ini. Dalam urutan yang menunjukkan sejauh mana pandangan ke depan Caroline, Shadow mengeksekusi serangkaian gerakan tepat yang tanpa acak bagi pengamat, tetapi secara sistematis memotong rute pelarian Morrison. Perilaku anjing itu menciptakan gangguan yang memungkinkan Caroline untuk membebaskan diri, tetapi dengan harga yang mengerikan. Saat Morrison menembak dengan liar, Shadow melompat untuk mencegat peluru yang ditujukan untuk Daniel. Gudang itu meledak dalam kekacauan. Tim Anderson menetralkan ancaman yang tersisa, sementara Sarah bergegas ke sisi Shadow. Peluru itu mengenainya di dada dan darah membasahi bulu hitamnya. Caroline mengeluarkan kit medis tersembunyi, mengungkapkan bahwa dia telah mempersiapkan bahkan untuk kemungkinan ini. Bersama-sama, dia dan Sarah bekerja untuk menstabilkan Shadow, sementara Emma membantu dalam pelatihan veterinernya terbukti sangat krusial di saat-saat putus asa ini. Waktu seolah berhenti. Saat mereka menunggu transportasi hewan darurat, Shadow tetap sadar, matanya tertuju pada Daniel dengan kesetiaan yang sama yang telah menjadi ciri layanan Shadow dan Sam. Ikatan antara pawang dan anjing diperkuat melalui berbulan-bulan bahaya dan penemuan, menghadapi ujian terakhirnya. Kantor pusat gugus tugas federal di Washington DC berdengung dengan aktivitas saat Caroline Collins menyajikan 3 tahun bukti yang dikumpulkan dengan cermat. Direktur Thomas Harrison, seorang penyelidik veteran yang dikenal karena membongkar perusahaan kriminal korporat, duduk di kepala meja konferensi sementara timnya memproses volume dokumentasi yang tersebar di hadapan mereka. Caroline memulai dengan jejak keuangan, mengungkap catatan yang menelusuri program peningkatan kinerja kembali ke insepsinya. Laporan BAN mengungkapkan jaringan transaksi kompleks yang menghubungkan Accelerated Pharmaceuticals ke perusahaan cangkang yang telah mendanai Yayasan Masa Depan Pendidikan Pemuda. Setiap pembayaran sesuai dengan tepat dengan perluasan program pengujian ke distrik sekolah baru. Koneksi farmasi terbukti krusial. Email internal yang ditemukan dari server tersembunyi Morrison menunjukkan bahwa Accelerated telah mengidentifikasi sekolah sebagai tempat pengujian yang sempurna untuk formula peningkatannya. Mereka sengaja menargetkan distrik di mana tekanan akademik tinggi dan pengawasan minimal. Senator Williams telah memfasilitasi perkenalan kepada administrator sekolah, sementara dana kampanyenya menunjukkan sumbangan besar dari eksekutif Acceler. Catatan medis siswa, yang dikumpulkan dengan hati-hati oleh Sarah dan dirujuk silang dengan data penerimaan rumah sakit, menetapkan pola yang jelas tentang masalah kesehatan yang meningkat. Kasus-kasus itu mengikuti ekspansi program melalui sekolah yang berbeda, dengan gejala serupa muncul di setiap lokasi baru. Penelitian Emma dari universitas lain telah mengungkap pola identik di seluruh garis negara bagian yang mengkonfirmasi ruang lingkup nasional program.
Caroline menghasilkan rekaman dari masa penyamarannya, termasuk percakapan dengan Maurice Person, yang mengungkapkan penghilangan sistematis unit K9 yang menyelidiki. Rekaman itu mengkonfirmasi apa yang telah lama mereka curigai. Sam sengaja ditargetkan setelah mendeteksi versi terbaru dari formula peningkatan. Setiap kematian K9 berikutnya mengikuti pola yang sama, terjadi tak lama setelah anjing-anjing itu menunjukkan kesadaran akan zat tersebut. Bukti yang paling memberatkan berasal dari berkas pribadi pengawas Maxwell. Protokol rinci menguraikan bagaimana mengidentifikasi subjek uji yang cocok, memantau kemajuan mereka, dan mengelola potensi komplikasi. Dokumen-dokumen itu termasuk otorisasi yang ditandatangani dari anggota Dewan Sekolah, lengkap dengan jadwal pembayaran untuk kerja sama mereka. Maxwell telah mendokumentasikan segalanya, menciptakan polis asuransi yang sekarang berfungsi sebagai bukti konspirasi. Tim Direktur Harrison khususnya fokus pada dokumentasi Caroline tentang operasi penutupan. Dia telah melacak bagaimana pengaruh Morrison meluas melalui beberapa lembaga penegak hukum, mengidentifikasi petugas korup yang telah membantu menyembunyikan bukti dan mengintimidasi saksi. Jaringan itu termasuk hakim yang telah menolak kasus, pemeriksa medis yang telah memalsukan laporan, dan jurnalis yang telah mengubur cerita. Sepanjang presentasi, Caroline menyoroti bagaimana pelatihan khusus Shadow sangat penting untuk mengungkap kebenaran. Anjing itu telah dikondisikan untuk mengenali bukan hanya formula peningkatan tetapi juga dokumen, individu, dan situasi tertentu yang menimbulkan ancaman bagi penyelidikan. Kemampuannya telah membantu mereka menavigasi jaringan penipuan yang kompleks, sambil menghindari deteksi agen Rebecca Chin. Analis utama gugus tugas, menyusun garis waktu yang menghubungkan semua elemen konspirasi. Urutannya tidak dapat disangkal, dari uji coba farmasi awal hingga suap dewan sekolah, dari korban siswa pertama hingga penghilangan ancaman sistematis. Setiap bagian bukti memperkuat yang lain, menciptakan kasus kedap udara yang tidak mungkin untuk diabaikan. Direktur Harrison mengakhiri sesi dengan memulai operasi multinegara bagian untuk mengamankan bukti tambahan dan menangkap para konspirator utama. Kasus ini telah berkembang melampaui skandal korupsi lokal menjadi salah satu perusahaan kriminal terbesar yang pernah terungkap dalam sistem pendidikan. Pendekatan metodis Caroline dalam mengumpulkan dan melestarikan bukti memastikan bahwa tidak ada aspek dari konspirasi yang bisa lolos dari pengawasan. Transformasi Departemen Kepolisian Willow Creek dimulai dengan tim administratif Inspektur Anderson yang terlatih khusus mengambil kendali atas semua operasi. Dalam waktu 48 jam mereka telah mengamankan setiap kantor, ruang bukti, dan sistem digital. Petugas tiba untuk giliran kerja mereka dan menemukan agen federal di meja mereka, secara metodis meninjau berkas kasus dan catatan departemen selama bertahun-tahun. Kantor Kepala Walis mengungkapkan luasnya korupsi. Di balik citra ketidakmampuannya yang dibuat dengan hati-hati, tersembunyi bukti operasi yang canggih. Kompartemen tersembunyi di mejanya berisi buku besar yang mendokumentasikan pembayaran kepada petugas yang mendukung konspirasi. Setiap entry merinci tanggal, jumlah, dan tindakan spesifik yang diperlukan sebagai imbalan pembayaran. Korupsi telah sistematis, menargetkan petugas di setiap tingkatan departemen. Penangkapan Letnan Morrison mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas penegak hukum. Bukti terhadapnya terbukti sangat banyak, rekaman pengawasan, catatan keuangan, dan kesaksian dari petugas yang telah ia paksa untuk bekerja sama. Pengakuannya, yang ditawarkan sebagai imbalan atas pertimbangan, melibatkan puluhan pejabat di berbagai yurisdiksi. Investigasi diperluas untuk mencakup Departemen Kepolisian di kabupaten tetangga di mana pola kematian K9 yang serupa telah terjadi. Sistem komunikasi internal Departemen mengalami rekonstruksi lengkap. Pakar teknis menemukan perangkat lunak pengawasan canggih yang telah memantau aktivitas petugas, email, dan percakapan telepon. Jaringan ini memungkinkan Morrison untuk mengidentifikasi dan menetralkan potensi ancaman sebelum mereka dapat mengungkap operasi tersebut. Sistem tersebut secara khusus menargetkan komunikasi Daniel setelah kematian Sam, menjelaskan bagaimana investigasinya telah ditekan secara efektif. Rehabilitasi petugas menjadi prioritas. Tim Anderson mengidentifikasi petugas yang telah dipaksa untuk berpartisipasi melalui ancaman atau pemerasan. Banyak yang maju secara sukarela memberikan pernyataan yang memperkuat kasus terhadap Morrison dan rekan-rekannya. Petugas-petugas ini, setelah dibersihkan melalui investigasi menyeluruh, menjadi aset berharga dalam membangun kembali integritas departemen. Kematian Detektif Stevens menjalani pemeriksaan ulang. Bukti forensik mengkonfirmasi bahwa dia telah dibunuh. Bunuh dirinya dipentaskan untuk mencegahnya mengungkapkan informasi penting. Catatan rinci yang ditemukan di kotak penyimpanan pribadi memberikan bukti tambahan yang membantu mengamankan hukuman terhadap para konspirator kunci. Kesaksiannya menjadi pusat kasus penuntutan.
Program pelatihan K9 Departemen mengalami restrukturisasi lengkap di bawah pengawasan Caroline. Dia menerapkan protokol baru yang dirancang untuk melindungi anjing dan pawang dari konspirasi serupa. Setiap unit K9 sekarang akan melapor langsung ke Komite Pengawas Independen, memastikan bahwa kematian atau pensiun yang mencurigakan akan menerima investigasi segera dari otoritas luar. Pengangkatan kembali Betty Thompson sebagai kepala operator melambangkan pembaruan departemen. Tahun-tahun dokumentasinya yang cermat telah melestarikan bukti penting yang mungkin hilang. Dia menetapkan protokol pengiriman baru yang menciptakan beberapa lapisan akuntabilitas, sehingga memungkinkan konspirasi di masa depan untuk memanipulasi pola respons darurat. Seiring kemajuan pembersihan, Daniel menerima permintaan maaf resmi dari administrasi baru. Kegigihannya dalam mencari keadilan untuk Sam pada akhirnya telah mengungkap perusahaan kriminal yang telah membahayakan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Pengangkatannya kembali ke tugas aktif, dengan pangkat penuh dan tunjangan dipulihkan, menandai dimulainya jalur departemen menuju penebusan. Ruang tunggu klinik hewan menjadi sunyi saat Shadow mengambil langkah pertamanya setelah operasi. Sarah dan Emma telah bekerja bersama tim medis sepanjang malam, keahlian gabungan mereka membantu menyelamatkan hidupnya. Daniel menyaksikan mitranya bergerak hati-hati di lantai, menunjukkan tekad yang sama yang telah menjadi ciri seluruh perjalanan mereka. Sarah mendekati Daniel. Saat Shadow menerima pemeriksaan akhir, peluru itu meleset dari organ vitalnya hanya beberapa milimeter. Dia menjelaskan sikap profesionalnya, melembutkannya seolah-olah dia tahu persis bagaimana berbalik untuk melindungi dirinya sendiri sambil melindungi kamu. Insiden itu telah mendekatkan mereka daripada bertahun-tahun pernikahan telah dilakukan, tujuan bersama mereka, menyembuhkan luka lama yang ditinggalkan oleh perceraian tanpa pengawasan. Peran Emma dalam pemulihan Shadow menandai kemunculannya sebagai profesional kedokteran hewan yang terampil. Profesornya memberikan dispensasi khusus untuk menyelesaikan semesternya dari jarak jauh, mengakui bahwa keterlibatannya dalam kasus ini memberikan pengalaman dunia nyata yang tak ternilai harganya. Dia menghabiskan berjam-jam dengan Shadow selama rehabilitasinya, mendokumentasikan kemajuannya untuk catatan medis dan penelitiannya sendiri. Caroline mengunjungi setiap hari selama pemulihan Shadow, berbagi kisah pelatihannya yang mengisi bagian yang hilang dari perjalanan mereka. Dia menjelaskan bagaimana dia telah memilihnya secara khusus karena kecerdasan dan ketahanannya, menghabiskan berbulan-bulan mempersiapkannya untuk misi yang pada akhirnya akan menyelamatkan komunitas mereka. Setiap sesi pelatihan dirancang untuk mencerminkan metode Sam, memastikan Shadow akan mengenali dan mempercayai Daniel. Ketika saatnya tiba, departemen menjalani proses penyembuhan sendiri. Kantor Daniel, yang dulunya merupakan tempat isolasi, menjadi pusat untuk membangun kembali kepercayaan. Petugas baru mencari bimbingannya, tertarik oleh komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan. Kehadiran Shadow di samping mejanya berfungsi sebagai pengingat hidup tentang transformasi departemen, pemulihannya, sejajar dengan perjalanan kolektif mereka menuju penebusan. Pondok Martha Blake menjadi tempat berkumpul bagi keluarga besar mereka. Makan malam hari Minggu menyatukan sekutu yang tidak mungkin yang telah membantu mengungkap kebenaran. Betty Thompson membawa casserole terkenalnya, Inspektur Anderson berbagi cerita dari kasus-kasus sebelumnya, dan Caroline mengajari Emma teknik pelatihan tingkat lanjut. Shadow bergerak di antara mereka, kehadirannya yang lembut, pengingat akan ikatan yang telah terbentuk melalui kesulitan. Upacara pengangkatan kembali Daniel berlangsung di aula utama departemen dengan Shadow, yang sebelumnya diakui sebagai mitranya. Kepala Anderson, yang telah menerima posisi itu secara permanen, berbicara tentang integritas dan ketekunan. Upacara diakhiri dengan peresmian dinding peringatan untuk menghormati Sam dan petugas K9 lainnya yang telah memberikan hidup mereka dalam pelayanan. Shadow duduk dengan perhatian penuh, posturnya mencerminkan martabat acara tersebut. Kemenangan terbesar datang dalam momen-momen tenang. Sarah dan Daniel berbagi kopi di berandanya, mendiskusikan hari-hari mereka tanpa beban rahasia. Emma belajar untuk ujian akhir dengan kepala Shadow di pangkuannya, masa depannya sekarang aman. Caroline dan Martha berkolaborasi dalam sebuah buku tentang pelatihan K9, reformasi. Pengalaman mereka membentuk protokol baru untuk departemen secara nasional. Pemulihan Shadow melampaui semua harapan. Meskipun cedera itu membuatnya sedikit pincang, tekadnya tidak pernah goyah. Dia kembali bertugas aktif dengan modifikasi pada perannya, berfokus pada pelatihan unit K9 baru untuk mengenali dan menanggapi korupsi. Kisahnya menjadi legenda di kalangan penegak hukum, bukti ikatan yang tak terpatahkan antara pawang dan anjing. Pengadilan federal di pusat kota Washington DC berdengung dengan antisipasi saat kasus korupsi pendidikan paling signifikan dalam sejarah baru-baru ini dimulai. Persidangan Letnan Morrison menarik perhatian nasional, dengan outlet media menyiarkan langsung dari tangga pengadilan di dalam.
Prosesnya mengungkapkan ruang lingkup penuh dari konspirasi yang telah membahayakan siswa yang tak terhitung jumlahnya. Jaksa Federal Amanda Richardson menyajikan kasus yang terstruktur dengan ahli. Dia memulai dengan bukti keuangan, secara metodis menghubungkan lebih banyak dengan program pengujian perusahaan farmasi. Catatan ban yang ditampilkan di layar ruang sidang menunjukkan jutaan mengalir melalui perusahaan cangkang. Setiap transaksi ditelusuri dengan cermat ke tindakan spesifik terhadap siswa di unit K9. Kesaksian Caroline Collins terbukti penting. Selama 3 hari dia merinci penyelidikannya dengan presisi yang tak tergoyahkan. Dokumentasinya, yang dilestarikan selama bertahun-tahun dalam persembunyian, memberikan bukti tak terbantahkan tentang keterlibatan langsung Morrison dalam mengatur kematian K9. Rekaman pengawasan yang telah dia kumpulkan menunjukkan dia secara pribadi mengawasi perusakan bukti setelah kematian Sam. Kesaksian Daniel berfokus pada penyelidikan terakhir Sam dan penekanan sistematis yang terjadi setelahnya. Presentasinya tentang peran Shadow dalam mengungkap kebenaran memikat juri. Kehadiran Shadow di ruang sidang selama kesaksian Daniel, yang diizinkan oleh perintah pengadilan khusus, menambahkan simbolisme yang kuat pada proses tersebut. Pengawas Maxwell menerima perjanjian pembelaan, mengubah bukti negara terhadap kaki tangannya. Kesaksiannya mengungkapkan bagaimana program tersebut telah berevolusi dari peningkatan kinerja akademik menjadi eksperimen manusia yang meluas dan dia merinci peran Morrison dalam menegakkan keheningan melalui intimidasi dan kekerasan, termasuk penghilangan yang direncanakan dengan hati-hati terhadap potensi pelapor. Senator Williams menghadapi proses terpisah, pengaruh politiknya runtuh seiring dengan meningkatnya bukti. Email yang ditemukan dari server Morrison mengungkap peran aktif senator dalam memperluas program pengujian lintas batas negara. Catatan medis putranya sendiri yang menunjukkan komplikasi jantung yang parah dari obat-obatan peningkatan menunjukkan pengabaian tanpa ampun konspirasi bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Sidang izin medis Dr. Richard Cooper berjalan bersamaan dengan proses pidana. Tinjauan Dewan Rumah Sakit terhadap tindakannya mengungkapkan bagaimana dia secara sistematis menyembunyikan rawat inap siswa, mengubah catatan untuk mengaburkan hubungan antara program peningkatan dan konsekuensi kesehatan yang parah. Kesaksiannya melibatkan beberapa dokter terkemuka yang telah menerima suap untuk tetap diam. Para eksekutif perusahaan farmasi menghadapi pertempuran hukum mereka sendiri. Komunikasi internal mereka, yang dikumpulkan dengan cermat oleh Caroline, menunjukkan kesadaran eksplisit tentang bahaya yang ditimbulkan oleh formula peningkatan mereka. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan perhitungan dingin yang menimbang potensi keuntungan terhadap perkiraan korban siswa, dengan Morrison melayani sebagai lengan penegakan mereka di dalam komunitas penegak hukum. Tim Inspektur Anderson menyajikan bukti komprehensif tentang operasi penutupan. Rekonstruksi mereka terhadap file yang dihapus dan rekaman pengawasan yang dipulihkan menunjukkan bagaimana Morrison telah memanipulasi sumber daya departemen untuk melindungi konspirasi. Bukti tersebut menunjukkan upaya sistematis untuk mendiskreditkan atau menghilangkan siapapun yang mempertanyakan peningkatan jumlah insiden kesehatan siswa atau kematian K9. Pembangunan kembali Willow Creek dimulai dengan pertemuan balai kota di auditorium sekolah menengah atas. Kepala Anderson berdiri di hadapan ratusan warga yang peduli menyajikan rencana komprehensif untuk reformasi kelembagaan. Orang tua, guru, dan siswa memenuhi setiap kursi. Kehadiran mereka mencerminkan rasa sakit komunitas dan tekadnya untuk menyembuhkan. Sistem sekolah mengalami transformasi total. Dewan sekolah yang baru diangkat, dipimpin oleh pendidik yang dihormati Dr. Margaret Foster, menerapkan protokol pengawasan yang transparan. Setiap program akademik sekarang memerlukan beberapa tingkat peninjauan, dengan pemantauan kesehatan siswa yang dilakukan oleh profesional medis independen. Balai Kota reguler memberitahu orang tua tentang semua inisiatif pendidikan, memulihkan kepercayaan melalui transparansi mutlak. Sarah Hayes mempelopori pembuatan program advokasi kesehatan siswa di Rumah Sakit Umum Willow Creek. Pengalamannya selama penyelidikan membentuk protokol baru untuk mengidentifikasi dan melaporkan pola yang mencurigakan dalam masalah kesehatan siswa. Program ini menetapkan saluran komunikasi langsung antara perawat sekolah, staf ruang gawat darurat, dan dokter keluarga, memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda peringatan yang akan luput dari perhatian. Mary's Dinner menjadi pusat yang tidak terduga untuk penyembuhan komunitas. Mary Peterson, yang telah mempertaruhkan bisnisnya untuk membantu mengungkap kebenaran, mengubah restorannya menjadi tempat berkumpul untuk kelompok dukungan. Orang tua dari siswa yang terkena dampak bertemu setiap minggu, berbagi cerita dan saling membantu menavigasi akibatnya. Dinding restoran sekarang menampilkan foto-foto upaya pembangunan kembali komunitas, menggantikan kliping koran lama tentang prestasi akademik. Penelitian Emma tentang efek jangka panjang dari program peningkatan menyebabkan pembentukan sistem pemantauan medis khusus. Bekerja dengan mitra universitas, ia mengembangkan protokol untuk melacak dan merawat siswa yang terkena dampak. Karyanya mendapat pengakuan dari Lembaga Medis Nasional,
membawa sumber daya dan keahlian untuk mendukung proses pemulihan masyarakat. Rehabilitasi Departemen Kepolisian melampaui reformasi internal. Petugas memulai program keterlibatan komunitas reguler, dengan Shadow memainkan peran sentral. Demonstrasi publik unit K9 sekarang mencakup komponen pendidikan tentang akuntabilitas dan penegakan hukum yang etis. Anak-anak yang dulu takut akan kehadiran polisi sekarang berkumpul dengan bersemangat untuk menonton Shadow bekerja. Kepercayaan mereka membangun kembali melalui interaksi positif ini. Martha Blake dan Caroline Collins mendirikan Yayasan K9 Wali, yang didedikasikan untuk melatih anjing untuk peran pengawasan dan perlindungan di lembaga pendidikan. Program mereka, yang dibangun di atas metode pelatihan inovatif Caroline, berfokus pada pengembangan unit K9 yang mampu mendeteksi ancaman fisik dan pelanggaran kelembagaan. Yayasan menerima dukungan dari lembaga penegak hukum secara nasional, mengakui peran vital yang dapat dimainkan oleh unit K9 khusus dalam mencegah konspirasi di masa depan. Bisnis lokal bergabung dengan proses penyembuhan dengan menciptakan program magang untuk siswa yang terkena dampak skandal peningkatan. Inisiatif ini menekankan pengembangan bakat alami dan pencapaian etis, memberikan alternatif untuk budaya yang didorong oleh tekanan yang memungkinkan konspirasi. Program ini membantu siswa membangun kembali kepercayaan pada kemampuan mereka sambil berkontribusi pada pemulihan ekonomi masyarakat. Seri artikel Jennifer Thompson di Willow Creek Gazette mendokumentasikan perjalanan komunitas menuju penyembuhan keseimbangannya. Pelaporan mengakui rasa sakit pengkhianatan dan kekuatan yang ditunjukkan dalam pemulihan. Serial ini memenangkan penghargaan jurnalisme nasional dan menjadi cetak biru bagi komunitas lain yang menghadapi krisis serupa. Pemasangan taman peringatan di luar sekolah menengah menandai langkah signifikan dalam proses penyembuhan. Dirancang dengan masukan dari siswa dan keluarga, taman itu menghormati para korban program peningkatan dan mereka yang berjuang untuk mengungkap kebenaran. Shadow sering mengunjungi taman selama putaran patrolinya. Kehadirannya merupakan pengingat hidup tentang kemitraan antara masyarakat dan para pelindungnya. Kantor Daniel di Departemen Kepolisian yang baru direorganisasi mencerminkan perubahan mendalam dalam hidupnya. Foto-foto berjajar di mejanya, Shadow menerima sertifikasi K9 resminya, wisuda Sekolah Kedokteran Hewan Emma, dan bidikan jujur Sarah yang tertawa saat makan malam keluarga. Setiap gambar menandai tonggak penting dalam perjalanan mereka dari keluarga yang rusak menjadi hubungan yang diperbarui. Keputusan Sarah untuk menerima posisi Direktur Medis di Rumah Sakit Umum Willow Creek memperkuat akar keluarga mereka di masyarakat. Kepemimpinannya mengubah pendekatan rumah sakit untuk pemantauan kesehatan siswa, menerapkan protokol yang memprioritaskan transparansi dan intervensi dini. Rasa hormat profesional yang dia peroleh membantu menyembuhkan reputasi yang rusak akibat kepergiannya yang terpaksa selama krisis. Penelitian doktoral Emma berfokus pada persimpangan kedokteran hewan dan penegakan hukum, dengan kasus Shadow sebagai pusatnya. Karyanya menarik perhatian dari universitas-universitas besar, yang mengarah pada pembentukan program khusus untuk melatih dokter hewan dalam kedokteran forensik. Dia membagi waktunya antara mengajar dan praktik, menjaga hubungan dekat dengan Departemen Kepolisian dan tempat penampungan hewan lokal. Peran Daniel berevolusi di luar penegakan hukum tradisional. Kepala Anderson menunjuknya untuk memimpin divisi integritas baru di mana dia bekerja dengan Caroline untuk mengembangkan program pelatihan untuk departemen lain. Kurikulum mereka, berdasarkan pelajaran yang dipelajari dari konspirasi, menjadi model untuk akuntabilitas polisi secara nasional. Shadow menemaninya ke sesi pelatihan ini. Kemitraan mereka menunjukkan ikatan yang kuat antara Pawang dan K9. Rumah keluarga Hayes membuka kembali pintunya untuk pertemuan mingguan, menyembuhkan luka lama melalui tindakan kebersamaan yang sederhana. Makan malam hari Minggu menjadi tradisi lagi sekarang, termasuk keluarga besar dari mereka yang telah berdiri bersama mereka. Martha Blake membawa pai apel terkenalnya, Betty Thompson berbagi cerita operator dan Caroline menyumbangkan kisah dari tahun-tahunnya yang menyamar. Shadow bergerak di antara para tamu. Kehadirannya yang lembut, pengingat akan kemenangan bersama mereka. Hubungan Daniel dan Sarah menemukan pijakan baru, dibangun di atas saling menghormati dan tujuan bersama daripada kewajiban masa lalu. Mereka menemukan bahwa bekerja bersama untuk membantu orang lain yang terkena dampak konspirasi telah menciptakan hubungan yang lebih dalam daripada yang semula dimiliki pernikahan mereka. Sementara mereka tetap rumah tangga terpisah, ikatan keluarga mereka tumbuh lebih kuat melalui komitmen mereka untuk penyembuhan masyarakat. Pengalaman kolektif mereka menyebabkan pembentukan Yayasan Keluarga Hayes, yang didedikasikan untuk mendukung keluarga yang terkena dampak korupsi kelembagaan. Yayasan menyediakan sumber daya pendidikan, bantuan hukum, dan layanan konseling, memastikan bahwa tidak ada yang menghadapi tantangan seperti itu sendirian. Karya mereka mendapat pengakuan dari organisasi nasional yang berfokus pada reformasi pendidikan dan akuntabilitas penegakan hukum.
Peran Shadow dalam kisah penebusan mereka menjadi legendaris di kalangan penegak hukum. Terlepas dari cederanya, ia terus bekerja dengan Daniel untuk melatih unit K9 baru yang berspesialisasi dalam mendeteksi pelanggaran kelembagaan. Kisahnya mengilhami seri buku anak-anak tentang anjing polisi, dengan hasil mendukung program pelatihan Yayasan K9 Wali. Penebusan yang paling mendalam datang melalui dampak mereka pada orang lain. Siswa yang telah menjadi bagian dari program peningkatan menemukan bimbingan melalui berbagai inisiatif keluarga Hayes. Orang tua yang telah kehilangan kepercayaan pada sistem menjadi peserta aktif dalam komite pengawas komunitas. Mantan petugas yang telah dibungkam menemukan suara mereka melalui pekerjaan advokasi Daniel. Musim semi tiba di Willow Creek dengan rasa pembaharuan yang melampaui pohon dogwood yang bermekaran yang melapisi jalan utama. Peringatan hukuman Morrison membawa refleksi tentang transformasi luar biasa dari sebuah kota yang hampir dihancurkan oleh korupsi. Sekolah menengah atas Willow Creek berdiri sebagai bukti reformasi kelembagaan. Bangunan itu sendiri telah mengalami renovasi ekstensif, menghilangkan semua jejak laboratorium tersembunyi di bawah gudang pemeliharaan. Di tempatnya berdiri pusat sains mutakhir yang didedikasikan untuk penelitian etis dan diawasi oleh dewan yang mencakup pendidik dan orang tua. Dinding kaca transparan berfungsi sebagai pengingat simbolis dari era baru akuntabilitas. Departemen Kepolisian beroperasi dengan keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepemimpinan Kepala Anderson telah menetapkan budaya di mana mempertanyakan otoritas tidak hanya diizinkan tetapi didorong. Pertemuan komunitas mingguan yang diadakan di ruang konferensi departemen yang baru direnovasi memungkinkan warga untuk menyuarakan keprihatinan langsung kepada petugas. Kehadiran reguler Daniel dan Shadow di pertemuan ini melambangkan jembatan antara penegakan hukum dan komunitas. Program pengawasan medis Sarah telah diperluas di luar Willow Creek, dengan rumah sakit di seluruh negara bagian mengadopsi protokolnya untuk mengidentifikasi dan melaporkan pola yang mencurigakan dalam kesehatan siswa. Kantornya di rumah sakit menjadi pusat kolaborasi antara profesional medis, administrator sekolah, dan penegak hukum, memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda peringatan yang luput dari perhatian. Praktik kedokteran hewan Emma, sekarang berafiliasi dengan Yayasan K9 Wali, berspesialisasi dalam merawat anjing yang bekerja. Penelitiannya tentang pemulihan Shadow telah menyebabkan terobosan dalam mengobati petugas K9 yang terluka, membuatnya mendapatkan pengakuan di kalangan kedokteran hewan dan penegakan hukum. Praktik ini berfungsi sebagai fasilitas pelatihan bagi mahasiswa kedokteran hewan yang tertarik dengan kedokteran forensik. Budaya akademi kota telah mengalami perubahan mendasar di bawah bimbingan Dr. Foster. Sistem sekolah menekankan pengembangan siswa holistik daripada skor tes. Tingkat penerimaan perguruan tinggi tetap tinggi, tetapi sekarang melalui pencapaian sejati daripada peningkatan buatan. Siswa yang telah menjadi bagian dari program asli menemukan dukungan melalui konseling khusus dan layanan pendidikan. Pondok Martha Blake diubah menjadi markas besar untuk program pelatihan Yayasan K9 Wali. Alasan ekstensif properti menyediakan kondisi ideal untuk metode pelatihan inovatif Caroline. Demonstrasi reguler menarik pengamat dari Departemen Kepolisian secara nasional, bersemangat untuk mempelajari teknik yang telah membantu mengungkap konspirasi. Taman peringatan berkembang di bawah perawatan masyarakat. Setiap pagi, Daniel dan Shadow memulai patroli mereka dengan kunjungan ke lokasi, sering bergabung dengan siswa dan guru, memulai hari mereka. Taman telah menjadi lebih dari sekadar monumen untuk peristiwa masa lalu. Ini berfungsi sebagai pengingat hidup tentang ketahanan masyarakat dan komitmen terhadap kebenaran. Bisnis lokal berkembang di bawah suasana transparansi dan kerjasama yang baru. Mary's Dinner menampilkan laporan inspeksi kesehatannya dengan jelas, memulai tren di antara tempat-tempat lokal. Willow Creek Gazette, di bawah kepemimpinan Jennifer Thompson, mempertahankan komitmennya pada pelaporan investigasi, memastikan bahwa kepercayaan publik tetap paramount. Pengaruh Shadow meluas jauh melampaui perbatasan Willow Creek, mengubah lanskap penegakan hukum K9 di seluruh negara. Program pelatihan khusus yang dikembangkan oleh Caroline Collins, yang awalnya dirancang untuk satu anjing luar biasa, berevolusi menjadi kurikulum komprehensif yang diadopsi oleh Departemen Kepolisian besar di seluruh negara. Akademi Pelatihan K9 Wali, yang didirikan di pinggiran Willow Creek, menjadi fasilitas utama untuk mengembangkan unit deteksi dan pengawasan khusus. Lembaga penegak hukum mengirimkan tim K9 mereka yang paling menjanjikan untuk mempelajari metode komunikasi rumit yang terbukti sangat penting selama penyelidikan konspirasi. Shadow, meskipun sedikit pincang, berfungsi sebagai duta program, mendemonstrasikan sinyal peringatan halus yang telah membantu mengungkap pelanggaran kelembagaan. Manual pelatihan Caroline di luar deteksi, evolusi pengawasan K9, menjadi bacaan wajib di Akademi Kepolisian. Buku ini merinci teknik inovatif yang dikembangkan melalui pelatihan Shadows, menekankan pentingnya komunikasi anjing pawang dalam investigasi yang kompleks.
Setiap bab menyertakan studi kasus dari penyelidikan Willow Creek, memberikan contoh praktis tentang bagaimana unit K9 terlatih dapat berfungsi sebagai pemeriksaan penting terhadap pelanggaran kelembagaan. Penghargaan Shadow tahunan yang didirikan oleh Asosiasi Polisi K9 Nasional mengakui tim anjing pawang yang menunjukkan pekerjaan luar biasa dalam mengungkap korupsi atau melindungi lembaga publik. Upacara penghargaan yang diadakan di Willow Creek setiap musim semi menyatukan para profesional penegak hukum yang berkomitmen untuk mempertahankan standar integritas tertinggi di departemen mereka. Kisah Shadow beresonansi sangat kuat dengan kaum muda. Serangkaian program pendidikan yang dikembangkan bekerja sama dengan sekolah-sekolah lokal menggunakan perjalanannya untuk mengajar siswa tentang pengambilan keputusan etis dan pentingnya membela kebenaran. Program-program tersebut menampilkan kunjungan rutin dari Shadow dan Daniel, memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan para mitra yang telah membantu menyelamatkan komunitas mereka. Protokol medis yang dikembangkan selama pemulihan Shadow merevolusi perawatan petugas K9 yang terluka. Penelitian Emma yang menggabungkan ilmu kedokteran hewan tradisional dengan teknik rehabilitasi khusus menetapkan standar baru untuk membantu anjing pekerja kembali bertugas. Protokol Shadow, sebutan untuk penelitian itu, menekankan pentingnya menjaga ikatan erat antara pawang dan anjing selama proses pemulihan. Mungkin yang paling penting, warisan Shadow terus hidup melalui generasi baru unit K9. Dilatih dengan metodenya, anjing-anjing ini belajar tidak hanya mendeteksi ancaman fisik tetapi juga mengenali pola perilaku mencurigakan di dalam institusi. Para pawang mereka, yang dilatih dalam teknik komunikasi halus yang dipelopori oleh Caroline, memahami bahwa peran mereka melampaui penegakan hukum tradisional dan mencakup pengawasan institusional. Pada peringatan 5 tahun kematian Sam, Daniel dan Shadow mengunjungi pohon ek tua tempat mereka pertama kali menemukan tag misterius itu. Cahaya senja menyaring melalui dedaunan, menciptakan pola di tanah yang mengingatkan Daniel akan semua jalan yang telah membawa mereka ke momen ini. Saat Shadow duduk di samping pohon, Daniel mengambil sebuah kotak kayu kecil dari sakunya. Di dalamnya terletak tag asli yang memulai perjalanan mereka. Kepala Anderson akhirnya melepaskannya dari barang bukti, menganggap kasus itu secara resmi ditutup. Namun, penemuan terbaru Martha Blake telah mengungkapkan satu rahasia terakhir yang membuat semuanya menjadi lengkap. Di antara surat-surat terakhir Caroline, yang ditemukan selama renovasi pondok, adalah sepucuk surat yang menjelaskan arti sebenarnya dari teks Sam. Malam sebelum kematiannya, Sam mengunjungi fasilitas pelatihan Caroline membawa bukti yang dia kumpulkan tentang konspirasi itu. Mengetahui bahaya yang dihadapinya, mereka bekerja sama untuk membuat rencana cadangan yang cerdik. Tag itu sendiri lebih dari sekadar penanda identifikasi sederhana. Caroline dengan hati-hati menduplikasinya, menanamkan di dalam desainnya pola goresan mikroskopis yang, ketika diperiksa di bawah pembesaran yang tepat, mengungkapkan koordinat ke berbagai lokasi bukti. Shadow telah dilatih untuk mengenali tidak hanya tag itu tetapi pola-pola spesifik ini, menjelaskan panduannya yang tepat selama penyelidikan mereka. Sam tahu dia mungkin tidak selamat. Surat Caroline menjelaskan bahwa dia memastikan tindakan terakhirnya akan melindungi unit K9 di masa depan dari nasib serupa. Tag itu bukan hanya simbol. Itu adalah peta, kunci, dan pesan. Semuanya menjadi satu. Shadow dilatih untuk menemukannya dan membawanya kepada orang yang akan memahami signifikansinya. Daniel mempelajari tag itu dalam cahaya yang memudar, akhirnya memahami mengapa Shadow muncul tepat pada saat yang tepat, mengenakan bagian khusus dari warisan Sam ini. Itu bukan kebetulan atau hubungan mistis. Itu adalah perencanaan yang cermat oleh dua profesional berdedikasi yang telah memberikan segalanya untuk melindungi komunitas mereka. Wahyu itu membawa rasa damai yang mendalam. Sam tidak hanya meninggal saat mencoba mengungkap kebenaran. Dia telah merekayasa solusi brilian yang memastikan kebenaran itu pada akhirnya akan terungkap. Peran Shadow sebagai pembawa pesan ini menjelaskan pelatihan luar biasanya dan kemampuannya untuk memandu penyelidikan mereka dengan presisi seperti itu. Saat mereka berjalan pulang melewati senja yang semakin larut, Daniel merasakan beban ketidakpastian akhirnya terangkat dari pundaknya. Shadow bergerak di sampingnya dengan keanggunan penuh tujuan yang telah menandai seluruh perjalanan mereka. Keduanya sekarang sepenuhnya memahami bagian mereka dalam rencana yang dimulai bertahun-tahun lalu oleh seekor anjing pemberani dan pawangnya yang setia.